Victor, pembukuannya sudah selesai. Bisnis tahun ini sangat bagus. Kami sibuk dari pagi sampai malam, punggungku hampir remuk. Ini bagianmu untuk tahun ini. $40.000. 40.000? 40.000? Kau bercanda, kan? Kau tahu betapa bagusnya bisnis tahun ini? Mobil antre sepanjang hari. Kami lembur dan masih belum bisa menyelesaikan semua perbaikan. Kau sendiri yang bilang, keuntungan lebih dari $1 juta. Benar, keuntungan lebih dari $1 juta. Tapi Eko, kau tidak bisa hitung seperti itu. Dari menyewa toko dan mengurus izin, hingga mendatangkan pelanggan dan melancarkan urusan, aku yang mengurus semuanya, dari awal sampai akhir. Bayangkan kalau dulu aku tidak membantumu, kau akan masih bekerja untuk orang lain di luar kota. Jadi kau bilang aku hanya bernilai 40.000? Bengkel ini memperbaiki hampir 400 mobil tahun ini. Perbaikan mesin, transmisi dan sasis. Yang mana yang tidak aku kerjakan sendiri? Aku di sini dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Kau urus pelanggan, aku urus perbaikan. Kita sepakat jadi mitra. Sekarang kau bilang bengkel ini milikmu semua. Mitra, tentu. Bukankah kau dapat bagianmu? 40.000 sudah cukup. Kau masih anak-anak. Apa yang akan kau lakukan dengan uang sebanyak itu? Kau akan menghamburkannya. Kena tipu. Aku melindungimu. Kau terlalu muda. Anak umur 20-an dengan ratusan ribu. Kau tidak bisa mengelolanya. Uang yang datang terlalu cepat tidak pernah baik. Aku tidak bisa mengurusnya. Victor, aku tidak minta setengah, tapi tanya dirimu sendiri, apakah 40.000 cukup untuk semua keringatku tahun ini? Tidak puas ya? Baik. Kalau begitu kau seharusnya tidak menerima pekerjaan ini. Bengkelku terlalu kecil untuk menampung orang besar sepertimu. Aku berhenti. Benar-benar mau pergi. Kemana lagi kau bisa pergi tanpa aku? $40.000 untuk membeli setahun persaudaraan. Itu murah. Peralatan. Lift mobil, penyeimbang roda, pemindai diagnostik, kamu bisa beli bekas, $60.000. Sewa. Deposit 3 bulan, bayar 1 bulan di muka, $40.000. Izin, biaya lingkungan, alat, perlengkapan, ditambah yang aku punya. Itu kira-kira cukup, mulai benerin mobil umur 15. Ini tahun ke-10ku. Cukup. Hari-hari jadi persiapan untuk orang lain sudah berakhir. Kalau Eko nggak datang, nggak bisa diperbaiki. Eko, lihat jam. Masih belum datang, ada 6 mobil menunggu. Pelanggan tetap sudah telepon 3 kali. Victor, aku sudah bilang kemarin. Aku selesai. Udah cukup. Kamu cuma bisa ngambek sebentar aja. Kesini dan selesaikan kerjaan hari ini. Aku traktir kamu makan malam. Kita bisa selesaikan masalah. Ini bukan ngambek, aku sudah selesai bicara soal bagi hasil, tapi kalau aku bilang keluar, aku serius, cari orang lain. Kamu tinggalin aku sekarang? Gimana dengan mobil-mobil ini? Aku bilang apa ke pelanggan? Itu bengkelmu. Urus sendiri. Kamu yang bawa aku masuk. Sekarang aku pergi sendiri. Aku nggak berutang apa-apa sama kamu. Sial, dia benar-benar melakukan ini padaku. Victor, lihat seberang jalan. Sebuah bengkel mobil. Siapa yang berani? Siapa yang berani buka bengkel tepat di seberangku? Kamu tertawa? Itu juga bengkel mobil. Itu jelas mau bersaing denganmu. Apa kita akan kehilangan pelanggan? Apa yang perlu ditakutkan? Sayang, aku sudah di blok ini selama 5 tahun. Aku punya banyak pelanggan tetap. Lagi pula, pada akhirnya, bengkel mobil itu soal keahlian. Keahlian Eko nggak ada tandingannya di sini. Dengan dia di sini, nggak ada yang bisa ambil bisnis kita. Kamu masih bahas Eko? Aku tanya kamu, apa dia masuk kerja hari ini? Tidak. Kemarin dia banting pintu dan pergi. Hari ini dia bahkan nggak muncul. Dia bahkan nggak angkat teleponmu. Dia benar-benar berhenti. Kenapa teriak-teriak? Dia cuma ngambek. 2 hari lagi juga baik. Tanpa tempat ini, mau kemana dia? Semudah itu cari kerja di luar? Tunggu aja. Kurang dari 3 hari dia pasti balik. Baiklah, baiklah. Pulang dan masak makan malam. Jangan campur urusan laki-laki.
Hei, jadi Eko akhirnya sadar. Lihat, kan sudah kubilang, saudara kandung gak bakal dendam. Senang kamu balik. Bengkel penuh dengan 7 atau 8 mobil. Pelanggan pada ngejar aku. Langsung kerjakan. Aku di sini kerja, Terus ngapain kamu berdiri di situ? Ayo. tapi bukan ke bengkelmu. Apa maksudmu? Kenapa kamu ke seberang jalan? Tempat itu kosong. Mulai sekarang aku kerja di sini. Maksudnya apa? Persis seperti yang kubilang, aku berhenti minggu lalu, aku udah selesai sama kamu, mulai hari ini, aku sendiri. Jadi ini bengkelmu. Wah, Eko, kamu pikir kamu hebat ya? Kamu pikir kamu punya keahlian dan bisa menaklukkan dunia. Dalam bisnis ini, keahlian saja tidak cukup. Aku punya klien, jalur, dan kontak. Aku sudah menjalankan bengkelku di sini selama 5 tahun. Aku kenal semua orang di blok ini. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bahkan dengan semua keahlianmu, aku bisa memastikan bahwa di blok ini, kamu tidak akan bertahan. Nanti kita lihat saja. Eko, peralatannya hampir selesai dikalibrasi. Kita bisa terima mobil sore ini. Kerja bagus. Makan siang aku yang traktir. Di seberang jalan adalah bengkel baru Eko. Kamu baru aja ribut sama dia. Anak muda tanpa latar belakang. Tidak punya pelanggan, tidak punya koneksi. Bagaimana dia bisa bersaing denganku? Jangan sok jago. Banyak pelanggan tetap datang karena keahlian Eko. Sekarang dia pergi. Bagaimana dengan mobil dan pelanggan yang menunggu? Oh, jadi maksudmu tanpa Eko bengkel fans harus tutup? Susah dibilang. Diam. Urus urusanmu sendiri. Halo Pak Zhao. Soal Passat Anda, transmisinya agak rumit. Saya akan kirim seorang teknisi senior. Beri saya 2 hari lagi. Halo? Pak Miller, coba saja. Seharusnya sudah oke sekarang. Hei, udah nggak goyang lagi. Bos, keahlianmu benar-benar luar biasa. Dengan getaran saat start ini, aku udah ke setidaknya 5 bengkel. Ganti banyak suku cadang. Habiskan beberapa ribu rupiah. Nggak ada yang benerin. Tapi di sini, kamu benerin dalam setengah hari. Masalah ini nggak terlalu besar, tapi juga nggak kecil. Gasket intake punya retakan kecil, bocor udara saat dingin. Setelah panas, mengembang dan bocornya berhenti. Letaknya di tempat tersembunyi. Kebanyakan orang nggak bakal gampang nemuinnya. 5 bengkel. Nggak ada satupun yang nyadar. Matamu lebih tajam dari komputer diagnostik itu. Kamu nggak bisa benerin mobil cuma pakai komputer? Beberapa masalah harus didengar, mentorku bilang, rasakan dengan tangan. Mobil punya jiwa, kalau ada yang salah, dia ngasih tahu. Kamu cuma harus tahu cara mendengarkan. Berapa? $300, cuma untuk gasketnya. Aku cuma minta bayaran jasanya. Itu terlalu murah. Aku habis ribuan sebelumnya, dan nggak pernah beres. Biar aku tambah $200 lagi. Dan nanti, aku akan sebarkan kabar di grup chat Armada. Bikin mereka semua datang ke kamu. $300 cukup, aku nggak bisa ambil lebih. Dalam bisnis, kamu tagih sesuai yang diperlukan. Untuk mereferensikan pelanggan, aku hargai itu. Dalam satu, Kamu orang yang jujur. Tunggu aja. Dalam beberapa hari, aku akan bawa semua orang dari grup ke kamu. Eko, AC mobilku bunyi aneh. Bisa lihat? Saya dari perusahaan 3. Pak Miller bilang kerjaanmu bagus, dan lebih murah. Aku bakal jadi pelanggan tetap. Nomor saya berapa? Gak masalah. Aku tunggu. Aku nggak akan balik ke bengkel sebelah. Kemarin mereka nagih 2 kali lipat untuk kampas rem. Dan pemasangannya juga salah. Semuanya, mohon tunggu. Satu persatu, aku akan periksa setiap mobil dengan teliti. Kamu aja nggak bisa diagnosa suara transmisi. Kamu bisa apa sih? Bongkar terus. Lanjutkan. Sampai ketemu. Bos, kita udah bongkar transmisi 2 kali, gear dan bearingnya baik-baik aja. Bukan di situ masalahnya. Lalu menurutmu apa? Pelanggan udah nunggu ambil mobil. 3 hari, cuma ongkos bongkar pasang doang. Kamu tahu berapa itu? Dulu waktu Eko masih di sini. Dia dengar suara aja langsung tahu masalahnya. Buat apa bahas dia? Kalau nggak mau kerja, keluar. Katak berkaki 3 susah dicari, tapi mekanik berkaki 2 banyak di mana-mana. Baik, aku berhenti. Silakan, pergi. Sekali kau keluar, jangan balik lagi. Hei Zhao, kamu nggak mau ambil? Kalau gitu, mobilnya akan aku singkirkan. Jangan, kita udah bongkar setengah. Halo?
Halo? Eko, begini situasinya. Setelah kamu pergi, bajingan Victor itu marah-marah setiap hari. Aku udah gak tahan lagi. Jadi aku datang ke sini. Bisa terima aku? Tolong ambilkan kunci Inggris. Leo, aku kekurangan tenaga, kamu terampil, cuma kurang pengalaman sedikit, gak usah khawatir. Mulai sekarang, aku akan ajarin. Makasih, Eko. Mencuri pelangganku ya? Potongan harga mulai hari ini. Diskon 20% untuk semua layanan pemeliharaan. Cuci mobil gratis. Robek daftar harga dari papan. Pasang yang baru. Bos, kalau diskon, untung kita. Peduli apa untung? Bawa pelanggan balik dulu. Aku nggak percaya kalau murah nggak ada yang datang. Bosnya ada? Hai, ada masalah? Saat saya belokkan mobil, saya terus dengar suara aneh. Suara gedebuk, paling jelas saat belok pelan. Dealer bilang itu masalah ball joint. Mereka ganti sepasang. Itu harganya lebih dari Rp10.000. Tapi suaranya masih ada. Silakan masuk mobil, Bu, putar setir sampai mentok, maju pelan-pelan sedikit. Oke, matikan mesin. Eko, bisa diperbaiki? Ini masalah kecil. Boot luar pada half shaft kanan depan robek, air dan pasir masuk ke dalam. Itu mengikis sambungannya. Tidak perlu ganti seluruh rakitan, ganti sambungan luarnya saja. Suku cadang dan jasa, Rp2.000. 2.000 untuk masalah kecil? Eko, kamu sendiri bilang itu masalah kecil. Betul, aku bilang itu masalah kecil, tapi mobilmu mobil mewah impor. Sambungan luar OEM, underdeal itu tidak murah. Aku pakai suku cadang OEM, bukan aftermarket. Dari 2.000 itu, sebagian besar untuk suku cadang, aku cuma ambil ongkos jasa. Baiklah. Hei Mbak, jangan percaya omongannya. Soal ball joint, dia minta Rp2.000. Itu bukan nipu, dia membesar-besarkan masalah sepele. Kamu tidak perlu ganti apa-apa. Tinggalkan mobilmu di bengkelku. Tepat di seberang jalan. Bengkel Vance, sudah 5 tahun. Rp800, dijamin. Kalian berdua saling kenal? Tidak, tidak juga. Kami berdua punya usaha di blok ini. Bukankah kita rival? Intinya kita tidak boleh biarkan pelanggan tertipu kan? Hei Mbak, aku bilang banyak trik kotor di bisnis ini. Victor, kamu bahkan tidak tanya apa masalah mobilnya. Dan kamu berani bilang Rp800? Aku sudah 5 tahun di bisnis ini. Aku sudah lihat semuanya. Suara seperti itu. Mungkin skrup sasis yang longgar. Cuma perlu dikencangkan. Minta 2.000 itu baru penipuan. Bu? Aku sudah tahu masalahnya. Aku sudah bilang semua yang perlu, mobilmu, keputusanmu. Ini, Rp2.000, suku cadang OEM, garansi 1 tahun, di seberang, 800, siapa tahu suku cadang apa yang dia pakai, berapa lama sebelum rusak, tidak ada jaminan dari saya, FI. Aku sudah memutuskan. Nah, gitu. Ayo, bawa ke bengkelku di seberang jalan. Rp800. Aku ikut dia. Apa katamu? Aku bilang aku ikut Eko. Aku nggak akan memperbaikinya di bengkelmu. Kamu gila? Rp2.000 dan Rp800. Kamu pilih yang 2.000. Uangmu kebanyakan. Sebelum aku parkir, aku sempat keliling area. Bengkelmu, cat papannya mengelupas. Ban bekas menumpuk di pintu. Mobil-mobil di dalam penuh debu. Kelihatannya sudah lama di sana. Kamu bilang sudah 5 tahun jalankan bengkel ini. Tapi debu di peralatanmu lebih tebal dari debu di mobilku. Nggak ada pelanggan masuk. Itu bukti teknologimu jelek. Itu yang pertama. Kedua, aku sedang bicara dengan Eko. Kamu datang tergesa dari seberang jalan. Kamu bahkan nggak lihat mobilnya. Kamu berani kasih harga 800. Kamu asal bikin harga buat curi pelanggan. Itu kurang karakter. Ketiga, kamu butuh keahlian beneran buat perang harga. Nggak punya teknologi, nggak punya karakter, nggak ada bisnis. Kamu cuma bisa curi pelanggan dengan harga murah. Pak Vance, apa yang bisa kamu andalkan? Kamu. Apa yang kamu tahu? Soal perbaiki mobil, kamu pura-pura jadi ahli. Arif. Kamu oke? Aku baik-baik saja. Bagaimana punggungmu? Penyerangan. Aku lihat dengan mataku sendiri. Aku akan telepon polisi sekarang. Itu kecelakaan. Aku cuma nendangnya. Biarkan aku lihat punggungmu. Tidak, tidak. Cuma kena benturan, nggak apa-apa. Gerobak besi itu kena punggungmu. Kamu bilang nggak apa-apa. Mungkin memar. Kamu harus ke rumah sakit dan röntgen. Gak. Sungguh, nggak perlu. Di kerjaan kita, benturan dan memar sudah biasa, ini akan hilang dalam beberapa hari. Tapi kamu, maaf. Aku membuat jasmu kotor, jas ini pasti mahal, aku akan ganti.
Eko, kamu luar biasa. Kamu nggak perlu bayar jasnya. Memar di punggungmu itu hutang aku padamu. Tidak, nggak apa-apa. Ayo, Aku akan duduk di sana. ini permintaan pemilik mobil. Leo, siapkan satu lift mobil. Ganti CV join luar depan kanan pada mobil mewah impor ini. Eko, sambungan CV luar sudah diganti. Ayo lihat. Coba masuk dan jalankan. Bunyi berisiknya hilang. Baut dikencangkan sesuai spesifikasi. Tepat sesuai spesifikasi pabrik yang kamu berikan. Sudah selesai, Nona Sterling. Ayo, coba kendarai. Bunyi gedebuk itu benar-benar hilang. Kemarin, aku habiskan lebih dari 10.000 rupiah di dealer, dan mereka tidak bisa memperbaikinya. Tapi di sini, satu sore, semua beres, Eko. Aku berhutang padamu. Ada dua hal hari ini. Pertama, mobilnya sudah selesai. Kedua, kamu menahan hantaman itu untukku. Aku baru saja bertanya pada teman yang dokter. Sebuah kereta logam mengenai punggung bawahmu. Itu bisa ringan atau serius. Sebaiknya kamu lakukan röntgen. Aku yang bayar. Jar. Aku bilang tidak perlu. Kamu pelanggan, sesuatu hampir terjadi tepat di luar bengkelku. Sudah sepatutnya aku turun tangan, jangan khawatir. Itu nomor pribadiku. Kamu juga bisa SMS aku di nomor itu. Untuk punggungmu juga. Telepon aku kapan saja. Nomor pribadi. Hei, Eko. Nona Sterling berbeda saat di dekatmu. Sudah, ambil kunci Inggris di lantai. Aku? Ngomong-ngomong kosong. Padahal tadi kamu merangkulnya. Leo, berhenti. Ambil kunci Inggris. Ambil kunci Inggris. Aku diam sekarang. Eko, keluar dan lihat ini. Ayo, diskon 20% untuk servis. Setengah harga untuk perbaikan menyeluruh. Kalau tidak bisa diperbaiki, tidak usah bayar. Bengkel Fanse harga termurah, kualitas terjamin. Ada apa? Minggu lalu tempat ini sepi. Kenapa tiba-tiba banyak mobil? Aku tanya-tanya. Victor potong harga setengahnya. Ganti oli 100 rupiah. Kampas rem 200 rupiah. Sporing 50 rupiah. Dan dia pasang papan tanda gratis kalau tidak bisa. Banyak pemilik mobil tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka lihat harga murah langsung berduyun-duyun. Harga ini gila. Bahkan tidak menutupi biaya. Dia menjalankan amal. Biar dia lakukan saja. Eko, 2 hari ini, banyak pelanggan kita sudah dicuri. Beberapa yang sudah booking servis semuanya batal dan pergi ke bengkel seberang. Apa kamu tidak khawatir? Kenapa khawatir? Ganti oli 100 rupiah. Jika pakai oli mesin yang bagus, minyaknya saja harganya lebih dari 100 rupiah. Ditambah biaya tenaga kerja. Victor tidak menjalankan amal. Dia cari uang. Bisnis yang jual di bawah modal. Buat apa? Mencuri pelanggan. Kalau mencuri pelanggan, kamu harus bisa mempertahankan mereka. Orang yang tergiur harga murah, saat harga naik lagi, mereka akan pergi juga. Dan itu skenario terbaik, ya? Skenario terburuk, kalau dia jual di bawah modal terlalu lama, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Jadi kita hanya diam? Kita hanya melakukan pekerjaan kita dengan baik. Mobil diperbaiki dengan keahlian, bukan dengan membodohi orang dengan harga. Dengan suatu hari, pelanggannya akan tahu apa itu penawaran yang benar-benar bagus. Victor, aku sudah menghitung angkanya. Hitungannya tidak cocok. Apa yang salah? Kita memang punya banyak mobil. Lebih dari selusin per hari. Tapi kamu cuma mengenakan biaya 100 rupiah untuk satu servis. Kampas rem 200 rupiah. Spuring, 50 rupiah. Semuanya bahkan tidak menutup biaya. Kamu tidak menghitung oli, suku cadang, atau tenaga kerja. Listrik lift mobil saja menghabiskan banyak uang setiap hari. Dengan begini, semakin banyak mobil yang kita kerjakan, semakin besar kerugian kita. Ada buku besar biru di laci. Ambil dan lihat. Kenapa suku cadang ini begitu murah? Filter oli dari pemasok resmi harganya 20 atau 30 rupiah per buah. Milikmu cuma 5 rupiah. Bulan lalu, bukankah aku bertemu seorang pemasok, Pak Brooks? Dia menghubungkanku dengan sumber. Langsung dari pabrik. Tidak ada markup perantara. Diskon volume. Kita beli dalam jumlah besar tanpa berpikir 2 kali. Harga per unit lebih rendah dan suku cadangnya lebih murah lagi. Dulu, ganti oli menghabiskan biaya 120 rupiah. Kita mengenakan biaya 300 rupiah dan untung 180 rupiah.
Sekarang biayanya Rp30, kita kenakan biaya Rp100, dan untung Rp70. Keuntungan per pekerjaan tampak lebih kecil, tapi lihatlah volume totalnya. Dulu kita menghasilkan Rp540 dari 3 mobil per hari. Sekarang kita menghasilkan lebih dari Rp1.000 dari 15 mobil per hari. Jumlahnya berlipat ganda. Itu benar. Kalau dilihat seperti itu, keuntungannya sebenarnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Aku sudah berkecimpung di bisnis ini selama 5 tahun. Kapan aku pernah rugi? Anak baru di seberang jalan itu ingin menantangku. Apakah dia punya sumberku? Bisakah dia mendapatkan harga ini? Dalam bisnis, keahlian saja tidak cukup. Kamu butuh otak dan akal jalanan. Itu cara kamu menghasilkan uang besar. Si bodoh Eko itu tidak akan pernah mengerti seumur hidupnya. Victor, aku benar-benar kira kamu akan rugi. Kamu benar-benar jenius bisnis. Haha, ini baru permulaan. Tunggu saja. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, bengkel di seberang jalan akan tutup. Jalan ini masih akan menjadi wilayah kekuasaan Victor. Eko, dengar, suara ribut apa itu di luar? Fokus pada pekerjaanmu, jalan ini tidak pernah sepi dari pertengkaran. Eko, ada sesuatu terjadi di seberang jalan. Banyak mobil menghalangi pintu masuk bengkel Vans, dan mereka memasang spanduk. Spanduknya bertuliskan bos curang. Dan suku cadang murahan, banyak orang sudah berkumpul. Victor, lihat apa yang kau lakukan pada mobilku. Aku ganti oli mesin di sini dan belum 3 hari kemudian, lampu cek engine menyala. Asap biru keluar banyak. Aku derek ke dealer, dan mereka bilang oli mesinnya jelek dan silindernya baret. Dan punyaku. Kamu bilang sasisnya berderak, dan cuma perlu ganti baut, $100 itu murah, tapi kemarin di jalan tol, sasis tiba-tiba berbunyi keras dan aku hampir terguling. Aku derek ke bengkel dan lihat, dan baut yang kamu ganti patah. Aku ganti busi di sini. Dan bensinnya boros 2 kali lipat. Gak ada tenaga waktu ku injak gas, mobilnya ngos-ngosan. Waktu aku lepas businya, busi hangus hitam legam. Apa kamu nipu kami pakai suku cadang palsu? Ada apa ribut-ribut? Satu-satu. Waktu aku serahkan mobil ke kalian, semuanya baik-baik saja. Mesin bunyinya normal, gak ada suara sasis, langsung nyala, dan kalian bawa pergi. Siapa tahu cara kalian bawa. Kalian gak bisa nyetir, dan gak rawat mobil. Kalian yang merusaknya. Dan sekarang kalian salahkan aku. Aku gak tanggung jawab setelah mobil keluar bengkel. Itu aturan mainnya. Hanya karena bisnisku laris. Jangan iri. Dan komplotan nipu aku. Nipu kamu? Aku punya mobil mewah selama 3 tahun, dan selalu servis di dealer. Sekali ini, aku kesini buat hemat, ganti oli, dan silinder mesin baret. Dealer menguras oli mesin lama, dan menunjukkannya padaku. Hitam pekat kayak tinta dan penuh endapan. Berani kamu keluarkan oli mesinmu dan uji di sini? Lihat ini baut, yang kamu ganti, dan patah setelah seminggu. Seorang mekanik berpengalaman 20 tahun bilang bahan baut ini adalah besi tua yang dilebur ulang. 1 putaran langsung patah. Pasang itu di mobil, bisa bunuh orang. Benar, businya juga palsu, resistansinya sangat tinggi dan energi pengapiannya jauh dari cukup. Bensinnya sia-sia. Itu omong kosong. Kamu bilang itu dari bengkelku, cuma karena kamu bilang punya kwitansi, ada bukti, kamu berani minta kwitansi. Kwitansi? Serius? Apa kamu pernah kasih aku kwitansi? Setiap kali selesai servis, kamu bilang mesin kwitansinya rusak. Kamu bilang akan dibuat nanti, apa pernah? Tidak, tidak sekalipun. Selalu bilang lain kali, itu penghindaran pajak. Baik, jadi kamu nggak mau diajak bicara baik-baik? Kalau begitu aku akan telepon polisi. Aku akan telepon Biro Perlindungan Konsumen. Melaporkan kamu karena menggunakan suku cadang palsu dan bermutu rendah, dan menipu konsumen. Ya. Silakan. Aku nggak ada yang disembunyikan. Siapa yang melapor? Ada apa? Saya. 3 mobil kami diservis di bengkel Vanse. Semuanya rusak setelah servis. Mereka hanya menggunakan suku cadang bermutu rendah. Saat kami konfrontasi, dia menyangkal. Dia bahkan bilang kami berusaha menipunya. Mesin mobilku mengalami baret silinder akibat bensin bermutu rendah. Perbaikan menyeluruh bisa menghabiskan puluhan ribu rupiah. Busi mobilku juga palsu. Pak, saya tidak bersalah. Saya sudah di blok ini selama 5 tahun. Reputasi saya baik. Mereka hanya iri karena bisnis akhir-akhir ini ramai. Mereka sengaja cari masalah. Mobil-mobil itu baik-baik saja saat keluar dari bengkel saya. Mereka sendiri. Tunggu, jangan terburu-buru menyatakan tidak bersalah. Kami menerima pengaduan, jadi kami harus menyelidiki sesuai hukum. Menurut peraturan, urusan yang melibatkan penilaian teknis memerlukan pendapat profesional. Apakah ada pihak ketiga di sini yang memiliki keahlian teknis? Pak Direktur Lewis, bengkel di seberang jalan juga bengkel mobil. Kita bisa minta teknisi mereka untuk melakukan penilaian awal. Halo,
Saya dari Biro Perlindungan Konsumen. Apakah Anda pemilik bengkel di seberang jalan? Ya. Bengkel Eko, saya Eko. Kami perlu seorang teknisi pihak ketiga untuk masalah mobil-mobil ini untuk melakukan penilaian awal. Menentukan apakah kerusakan disebabkan oleh suku cadang yang cacat. Bisa Anda periksa? Tentu. Saya hanya berdasarkan fakta. Tidak bisa. Dia pesaing saya. Dia pasti akan balas dendam. Dia pasti ingin menghancurkan saya. Pak, Anda. Tidak bisa membiarkan dia melakukan inspeksi. Pak Vance, tolong kerjasama. Teknisi pihak ketiga hanya melihat fakta teknis. Jika Anda keberatan dengan penilaiannya, Anda bisa meminta inspeksi ulang. Itu akan dilakukan oleh agen lain yang berkualifikasi. Sekarang, silakan minggir. Siapa yang melaporkan ini? Apa yang terjadi? Saya. Kami bertiga membawa mobil ke bengkel Vance. Setelah diperbaiki, semuanya mogok. Mereka cuma pakai suku cadang bermutu rendah. Saat kami hadapi, dia menyangkal, dia bahkan bilang kami mau menipunya. Mesinku kena baret silinder karena bensin bermutu rendah. Biaya perbaikan menyeluruhnya puluhan ribu rupiah. Busiku juga palsu. Pak, saya tidak bersalah. Saya Victor sudah berbisnis di blok ini selama 5 tahun. Reputasi saya baik. Mereka cuma lihat bisnis saya lagi bagus belakangan ini dan sengaja cari masalah. Mobil-mobil itu baik-baik saja saat keluar dari bengkel saya. Mereka sendiri. Jangan terburu-buru mengaku tidak bersalah. Saat kami terima pengaduan, kami wajib hukumnya menyelidiki. Menurut peraturan, masalah yang melibatkan penilaian teknis memerlukan pendapat ahli. Apakah ada teknisi pihak ketiga di lokasi? Pak Direktur Lewis, bengkel di seberang jalan juga bengkel mobil. Kita bisa minta teknisi mereka untuk melakukan penilaian awal. Halo, saya dari Biro Perlindungan Konsumen. Apa Anda dari bengkel mobil di seberang jalan? Ya. Bengkel Eko. Eko. Kami butuh teknisi pihak ketiga untuk kerusakan pada kendaraan ini untuk melakukan penilaian awal, untuk melihat apakah kerusakan disebabkan oleh suku cadang bermutu rendah. Maukah Anda memeriksanya? Tentu. Saya hanya berdasarkan fakta. Tidak, dia pesaing saya. Dia pasti akan pakai ini sebagai balas dendam. Dia paling ingin menghancurkan saya. Pak, Anda. Anda jangan biarkan dia menilai. Pak Vance, tolong kerjasama. Teknisi pihak ketiga hanya melihat fakta teknis. Jika Anda keberatan dengan penilaiannya, Anda bisa meminta penilaian ulang. Itu akan dilakukan oleh agen lain yang berkualifikasi. Sekarang, tolong minggir. Oli mesin ini sudah sangat terdegradasi, penuh dengan getah dan endapan lumpur. Ini tanda klasik, oli mesin bermutu rendah. Oli mesin normal, dalam pemakaian normal, tidak bisa menghasilkan endapan sebanyak ini. Oli mesin bermutu rendah memiliki performa pelumasan yang buruk. Ini menyebabkan keausan tidak wajar pada dinding silinder dan ring piston. Biasanya disebut baret silinder. Baut pembuangan oli baru saja dilepas, jadi mobil ini baru saja ganti oli. Saya sarankan kita mengambil sampel untuk pengujian. Permukaan ujung menunjukkan karakteristik patah plastis. Tidak ada tanda perpanjangan ulet, baut sasis normal terbuat dari baja paduan karbon sedang. Setelah perlakuan panas, ia memiliki sedikit ketangguhan, bahkan saat kelebihan beban, seharusnya mengalami deformasi lentur sebelum patah, kandungan impuritasnya tinggi. Yang ini terbuat dari besi cor bertingkat, kekuatan tariknya jauh di bawah standar minimum sambungan sasis. Standar minimum, setelah dipasang, ia akan patah saat terkena beban impak, sangat berbahaya. Resistansi busi ini di luar spesifikasi, hampir 5 kali lipat nilai normal, resistansinya terlalu tinggi, energi pengapian tidak mencukupi. Ini menyebabkan pembakaran campuran tidak sempurna. Ini menyebabkan kehilangan tenaga, dan konsumsi bahan bakar melonjak. Juga, ada retakan mikro pada badan keramik, artinya proses sintering tidak sesuai standar, bisa rusak seiring waktu, langsung menyebabkan gagal pengapian dan mogok. Kesimpulan awal. Ketiga mobil menggunakan suku cadang non-standar, bermutu rendah, oli, baut, dan busi semuanya palsu. dia ngawur. Ini persaingan tidak sehat. Dia buka bengkel mobil seperti punyaku. Dia mau menghancurkan usahaku. Kamu tidak bisa percaya sepatah kata pun darinya. Pak, kamu tidak bisa begitu saja percaya padanya. Eko, apa tanggapan Anda tentang keberatan terdakwa? Seperti yang saya katakan, saya hanya berpegang pada fakta. Setiap masalah yang ditemukan tadi didukung oleh bukti fisik, terlihat dengan mata telanjang, dan datanya bisa diverifikasi. Pak Direktur Lewis, Anda bisa mendatangkan lembaga inspeksi kendaraan yang berkualifikasi untuk mengevaluasi ulang. Anda juga bisa mencari teknisi profesional bersertifikat untuk memeriksa ulang. Jika ada temuan yang membatalkan kesimpulan saya akan bertanggung jawab penuh. Dan saya hanya melakukan pemeriksaan eksternal kasar. Saya tidak membongkar mesin,
atau mengangkat sasis untuk pemeriksaan penuh. Jika kita buka, mobil-mobil ini bisa memiliki lebih banyak masalah di dalamnya. Kasusnya cukup jelas. Mulai hari ini, usaha ini dihentikan sementara untuk perbaikan. Victor harus bekerja sama dengan penyelidikan. Semua suku cadang inventaris di toko harus didaftarkan dan disegel. Sampel akan dikirim untuk pengujian. Keluhan pemilik mobil telah resmi diajukan. Langkah selanjutnya akan melalui mediasi atau proses hukum. Pak Vance, saya sarankan Anda bekerja sama. Pak, Bapak tidak bisa menyegel toko saya. Saya baru mulai. Saya punya koneksi. Suku cadang itu, kata distributornya aman. Kami akan menyelidiki distributornya nanti juga. Buka dulu pintu toko Anda dan bekerja sama dengan aparat. Baik. Eko, kalau kamu tidak maju, kami tidak akan pernah tahu berapa lama lagi bos curang ini akan terus menipu kami. Bukan apa-apa. Mobil soal keselamatan manusia. Siapapun yang menipu orang dengan suku cadang bermutu rendah tidak pantas di bisnis ini. Eko, kamu hebat. Muka Victor tadi hijau. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Dia Victor, dia berakhir seperti ini. Tidak pantas dirayakan. Eko, Pak Miller merekomendasikan saya. Katanya keahlianmu hebat. AC-nya tidak dingin, bisakah kamu periksa? Beri aku 10 menit, harus selesaiin ini dulu. Eko, lihat ini. Minggu lalu, ulasan positif di platform daring kita naik lagi 20. Seseorang menulis bahwa setelah ditipu di bengkel Vance, mereka datang ke bengkel Eko untuk memperbaikinya. Beda banget. Beberapa orang bahkan memposting foto kamu sedang mengerjakan mobil. Aku juga lihat itu. Banyak komentar di bawahnya. Semua orang bilang Eko bisa diandalkan. Kita sekarang di 4,9, yang tertinggi di blok ini. Jangan cuma lihat HP aja. Mobil di Bay 3 butuh kampas rem baru, pergi awasi itu. Siap. Ada apa ini? Ada yang nikah? Enggak, bukan itu. Nona Sterling. Ini mobil perusahaan saya, 3 kendaraan operasional bisnis, 6 mobil dinas kepala departemen, ditambah mobil pribadi karyawan. Aku bilang ke mereka mulai sekarang, semua kendaraan perusahaan, pemeliharaan, dan perbaikan akan dilakukan di bengkel Eko sebagai tunjangan karyawan, dengan perjanjian kerangka kerja $500.000 per tahun untuk pemeliharaan rutin dan perbaikan kerusakan, termasuk pemrosesan klaim asuransi. Nona Sterling, kenapa Nona mau membantu saya seperti ini? Dengan membantu kamu, aku membantu diriku sendiri. Bulan lalu, perusahaan punya 4 mobil yang diservis di bengkel yang berbeda. Dan setelah kembali, 1 mobil ditambahi oli mesin dengan tingkat yang salah, 1 filter udaranya tidak terpasang kencang, dan 1 kehilangan 2 baut di pelat bawah. Mobilku sendiri diperbaiki di sini, dan sejak itu tidak ada masalah sama sekali. Dan karena mencari tukang bengkel dengan keahlian bagus dan karakter yang bisa diandalkan, lebih sulit daripada menutup kesepakatan bisnis. Aku cuma menyelamatkan diriku dari sakit kepala, bukan beramal. Aku akan periksa setiap harga di kontrak. Aku akan kasih diskon 10% dari harga pasar dan diskon biaya jasa 20%. Ini bukan membalas budi, tapi diskon biasa untuk pelanggan tetap. Terserah kamu. Lagi pula, begitu kontrak ditandatangani, nggak akan mudah untuk menaikkan harga. Terima kasih banyak, Nona Sterling, dan jangan khawatir. Aku jamin kualitas dan harga murah. Aku kasih kamu banyak bisnis. Paling tidak, kamu traktir aku makan malam. Tentu saja, kamu pilih tempatnya. Aku juga nggak familiar dengan daerah ini. Jadi kamu putuskan saja. Dan aku kosong besok malam. Jangan khawatir. Eko beneran memeriksa setiap baris, ya? Ini hari pertamamu dengan dia? Kemarin, pesanan pembelian salah 50 sen, dan dia periksa berjam-jam. Senang bekerja sama denganmu. Nona Sterling, berpakaian seperti ini agak... Ada apa? Apa aku nggak kelihatan bagus? Enggak, Nona kelihatan hebat. Aku hanya berpikir mungkin itu tidak nyaman untuk Nona. Apa urusanmu? Cepatlah, aku lapar. Kamu tunggu apa? Jalan. Oh, iya. Pak, ada meja? Di dalam penuh. Duduk di luar boleh?
Terserah kamu, kamu yang atur. Pak, meja untuk 2 di luar. Siap, 2 di luar. Pak, kami siap memesan. Tunggu sebentar, sebentar lagi. Selamat makan. Ini ginjalnya. Lemak sapi dan ampela ayam, ini semua menu andalan. Eko, kamu yakin? Ini makanan? Nona Sterling, coba sedikit. Ini enak banget. Lihat, aku bilang kan. Ini enak banget. Aku belum pernah coba ini. Jadi, kamu makan apa sebelumnya? Orang tuaku mendidikku menjadi wanita terhormat, belajar bersosialisasi. Aku sering makan di restoran bintang Michelin yang mewah. Kedengarannya membosankan sekali. Hei, aku dengar BBQ cocok dengan bir, kan? Mau coba? Pak, 2 bir. Siap, Nona Sterling, untuk Anda. Eko, jangan terlalu sopan, dong. Dan, jangan panggil aku, Nona Sterling. Terus aku panggil kamu apa? Panggil aku Siska aja. Kayaknya kurang pas. Ayolah, panggil aku Siska. Siska. Ehem. Hahaha. Eko, bagus nggak suaraku? Bagus banget, bagus banget. Pak, minta bon. Eko, dasar bodoh. Siska. Siska. Eko, kamu mengambil filter udara kabin. Itu tempatnya filter udara mesin. Ukurannya berbeda. Kamu tadi berusaha memasukkannya, tapi tidak muat. Kamu tidak sadar. Salahku, aku mengambil yang salah. Kamu bilang itu nggak apa-apa? Sejak aku masuk tadi pagi, kamu sudah mengacaukan 3 hal. Pertama, kamu memberi harga pada pelanggan untuk oli mesin, tapi kamu memberi harga modal. Kedua, kamu menaruh kunci Inggris di kulkas. Ketiga, kamu memaksakan filter udara kabin ke slot filter udara mesin. Eko, kamu sudah tidak fokus sejak pulang tadi malam. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Apa karena makan malam dengan Nona Sterling? Apa yang dia katakan padamu? Hanya makan malam saja. Hanya tentang kontrak. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak berpikir macam-macam. Hanya bertanya. Eko, Leo. Di seberang jalan. Apa yang terjadi di seberang jalan? Kamu berhalusinasi lagi? Bengkel Vans di seberang jalan itu buka lagi. Apa-apaan? Segelnya masih ada di pintu. Bagaimana mereka bisa buka begitu saja? Dia menggunakan suku cadang palsu. Orang hampir mati. Tepat sekali. Aku melihat segel itu dengan mataku sendiri. Mereka masih ada di pintu. Baru saja, sebuah mobil box berhenti. Beberapa orang turun, mereka merobek segel dan mulai memindahkan barang ke dalam. Jika mereka bisa buka kembali, itu berarti Biro Perlindungan Konsumen sudah selesai menyelidiki, karena mereka mengizinkan dia buka untuk bisnis, pasti ada alasannya, fokus pada pekerjaan kita sendiri. Tapi Eko, Leo, kembali bekerja. Selama beberapa hari terakhir bisnis dihentikan untuk perbaikan, kami tetap harus membayar sewa. Pengembalian uang pelanggan, kompensasi, ditambah suku cadang yang disita, jika ditotal semua, kami sudah rugi sebanyak ini. Rp50.000. Aku kehilangan Rp50.000 lagi. Semua itu gara-gara ular tak tahu diri, Eko itu. Kalau dulu aku tidak membantunya, dia pasti masih di luar kota, kelaparan. Aku memberinya makan, aku memberinya pekerjaan. Tapi dia merasa dirinya hebat, lalu buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri sudah cukup buruk, tapi dia buka bengkel tepat di seberangku dan mencuri pelangganku. Waktu Biro Perlindungan Konsumen datang inspeksi, dia tidak berkata baik untukku. Dia bahkan mempermalukanku di depan semua orang. Victor, sadarlah. Pemilik mobil itu yang pertama melapor ke Biro Perlindungan Konsumen. Biro Perlindungan Konsumen menyuruhnya melakukan inspeksi. Masalah yang dia tunjukkan, oli mesin bermutu rendah, baut palsu, busi palsu, mana yang tidak benar.
Suku cadangmu memang bermasalah. Kamu di pihak siapa sih? Aku di pihakmu, makanya aku bilang yang sebenarnya. Victor, Biro Perlindungan Konsumen kali ini melacak barang palsu sampai ke sumbernya. Mereka juga melacaknya ke Pak Brooks, pemasoknya. Dia mengaku semua. Kamu juga tertipu oleh mereka hingga membeli barang itu. Mereka bilang itu stok berlebih pabrik. Kamu tidak tahu itu produk bermutu rendah. Kalau bukan karena itu, kamu pikir hanya denda dan penutupan sementara untuk perbaikan sudah cukup? Kamu beruntung tidak ada yang meninggal. Itu sebabnya, Biro Perlindungan Konsumen melepaskanmu dan setuju untuk membiarkanmu buka kembali. Jadikan ini pelajaran untukmu. Mulai sekarang, pengadaan barang secara jujur, memperbaiki mobil dengan benar, dan berhenti memikirkan trik kotor. Kita masih punya beberapa pelanggan tetap. Jalan pelan-pelan, kita akan pulih. Gampang kau bilang. Eko di seberang jalan itu sekarang berkembang pesat. Kudengar dia bahkan menandatangani kontrak pemeliharaan dengan perusahaan besar. Bisnisnya berkembang pesat. Semua pelangganku kabur. Pulih? Kalau Eko tidak bangkrut, bagaimana aku bisa? Aku tidak akan tinggal diam. Dia membuatku begini, sementara dia bersenang-senang. Aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Tunggu saja. Pasti akan kucari cara untuk balas dendam padanya. Mau apa kamu, Victor? Aku peringatkan kamu. Kamu benar-benar tidak boleh menyentuh hal ilegal lagi. Apa kamu tidak belajar dari yang lalu? Kalau kamu main-main lagi... Baiklah. Aku cuma ngomong. Kenapa kamu begitu marah? Aku mau ke tempat Pak Quinn untuk tanya apa dia bisa kasih aku beberapa klien. Jangan tunggu aku makan malam nanti. Eko, pergi sepagi ini? Gak kayak kamu, Nona Sterling mengadakan pesta makan malam. Dia mengenalkanku pada beberapa teman dari perusahaan logistik. Jaga tempat. Telepon aku, kalau ada hal penting. Doko, Nona Sterling lagi? Eko, kamu akhir-akhir ini dekat banget sama Nona Sterling. Cuma bisnis, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ayo naik, ikut aku ke suatu tempat dulu. Mau kemana? Bukannya kita mau pergi makan malam? Masih awal, kita belum ke restoran. Kemana? Nanti kamu tahu sendiri. Halo, selamat datang. Siska, kenapa kamu bawa aku ke sini? Beli baju buat kamu. Kaos polo itu udah berapa lama, kerahnya sudah melar, dan ada noda oli di mansetnya. Baju ini oke, bersih aja cukup. Orang yang kita makan malam bersama hari ini bukan cuma temanku, Pak King dan Pak Lawson. Mereka berdua nama besar di lingkaran logistik. Kalau kamu pergi dengan pakaian seperti itu, mereka mungkin nggak bilang apa-apa, tapi mereka akan menilaimu. Pergi ke ruang ganti, coba pakai. Boleh aku? Nggak boleh. Udah, ayo pakai. Nyonya, pacar Anda punya postur bagus. Ini pasti cocok padanya. Iya, aku juga pikir begitu. Oke, panggil aku kalau butuh apa-apa. Nah, gitu dong. Baju ini pasti mahal. Pakai ini aja. Tolong bungkus baju yang dia ganti. Catat ke akun aku. Ya, Nyonya. Gak, aku yang bayar. Aku yang undang kamu makan malam. Bajunya aku yang traktir. Anggap ini balasan untuk warung makan kemarin. Hadiah balasan. Makanan itu harganya lebih dari 200 rupiah. Baju ini... Cedera pinggangmu. Bisa gak berhenti ngomongin cedera pinggangku? Kalau ada yang dengar, mereka bakal mikir kita ngapain. Kamu gak berani. Aku tahu kamu banget. Paling-paling kamu kasih diskon untuk jasa pemeliharaan. Kamu ngomong apa sih? Kamu pikir aku pelit? Perawatan mobilmu gratis seumur hidup? Seumur hidup? Kamu bilang sendiri. Gak boleh mundur. Nona Sterling, lama tidak bertemu. Anda semakin cantik setiap kali. Dan siapa ini di samping Anda? Eko, teman saya. Dia juga pemilik bengkel Eko. Dia mekanik yang andal. Semua kendaraan perusahaan saya diservis di sana. Halo, Pak King. Halo, Pak Lawson. Haha, Siska. Kamu sedang apa di sini? Siska, aku sudah kenal Pak King bertahun-tahun. Aku datang khusus untuk mendukungmu. Aku sadar begitu masuk. Pak Hayes ini. Pakaiannya bagus, tapi sepatu itu benar-benar sesuatu. Julian, apa kamu terlalu ikut campur? Hei, pakaian tidak penting. Dalam bisnis, yang penting jujur dan terpercaya. Saya percaya siapapun yang direkomendasikan Nona Sterling.
Armada kami punya lebih dari 20 truk. Perbaikan dan perawatan benar-benar pusing. Saya akan mampir ke bengkel Anda suatu hari. Silakan kapan saja. Kendaraan logistik sering di jalan, perawatan itu kunci. Berdasarkan frekuensi pengiriman Bapak, saya bisa menyusun rencana perawatan. Pak Hayes, kan, kamu menjalankan kios perbaikan. Betul. Waktu aku lihat kamu masuk, kamu mengendarai mobil mewah impor. Oh, tunggu, itu mobil Siska, jadi kamu naik apa? Aku naik mobil box, praktis untuk mengangkut suku cadang. Pak King, kalian berdua ngobrol begitu akrab, aku tidak mau ikut campur. Tapi serius? Seorang montir yang bawa mobil box. Visi apa yang mungkin dia punya? Rencana perawatan, kedengarannya cukup meyakinkan. Tapi jujur saja, ini semua cuma penipuan kios perbaikan, mereka membuatnya terdengar luar biasa, tapi pada akhirnya mereka tetap akan menipumu. Julian, kamu datang hari ini untuk mendukung, atau untuk cari masalah? Siska, jangan salah paham. Aku cuma memeriksanya untuk Pak King. Industri perbaikan mobil sekarang penuh orang mencurigakan. Macam-macam orang, Pak King menyerahkan lebih dari 20 mobil kepada seorang montir. Kalau ada yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Oh, omong-omong, Pak Hayes, kamu lulus dari sekolah mana? Kelas pelatihan perbaikan mobil. Sekolah vokasi? Tidak, tunggu, sekolah vokasi juga sekolah, ya kan? Aku tidak sepintar kamu, Pak Pierce. Aku mulai belajar memperbaiki mobil pada usia 15. Bawa mobil box, angkut suku cadang dan merangkak di bawah mobil. Pada usia 25, aku belajar di sekolah teknik ternama di Jerman, jurusan teknik otomotif. Aku belum lama kembali. Pak Pierce, Anda lulus dari sekolah mana? Kalau Anda tidak dapat beasiswa penuh, pasti orang tua Anda banyak membantu, ya? Siska, teman montir kamu ini pandai bicara sekali. Standar kamu untuk teman akhir-akhir ini agak terlalu rendah hati. Julian, kamu salah. Dia bukan temanku. Eko, dialah teman pria yang secara pribadi ku undang Siska. Setiap pertanyaan yang baru saja kamu tanyakan, dan setiap komentar yang kamu buat, bukanlah penghinaan untuknya, melainkan tamparan untukku. Hei, kita semua teman. Ayolah, minum. Menurutku Pak Hayes itu orang yang bisa diandalkan. Aku pasti mampir ke bengkel Anda suatu hari nanti. Maaf, aku nggak tahu Julian akan ada di sini. Mulai sekarang, kalau dia ada, aku nggak akan minta kamu datang. Nggak perlu minta maaf, aku sudah sering dengar omongan begitu, aku sudah terbiasa. Sayang baju bagus yang kamu pilih. Buat aku, dia langsung tahu. Kamu benar-benar lulusan jurusan teknik otomotif dari sekolah teknik ternama di Jerman. Kamu bisa lihat sekilas dia anak manja, dan kamu mengelabui dia hanya dengan beberapa patah kata. Kamu nakal banget. Ayo ke klub pribadi, gaspol nanti. Tempat kumuh ini bikin aku muak. Siska, tunggu aku. Yo, Pak Pierce. Boleh aku lihat? Bukankah ini si jagoan dari sekolah teknik ternama di Jerman? Kenapa aku belum pernah lihat kamu? Lihat saja sesukamu. Kamu kenapa? Dia meremehkan kamu, tapi kamu tetap mendekatinya. Kalau kamu suka, aku akan belikan untukmu. Enggak, aku cuma lihat-lihat. Ayo, aku antar kamu pulang. Dealer macam apa ini? Mobil derek butuh waktu 40 menit. Aku bayar $2 juta untuk mobil ini, dan tiba-tiba mogok. Kalian bisa nggak sih memperbaiki ini? Kenapa mobilnya nggak mau nyala? Mungkin servisnya nggak benar. Kamu tadi. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma lihat. Mobil mewah impor yang belum pernah kulihat. Oh, kamu. Kamu biasanya kelihatan jujur, tapi ternyata banyak akal. Pakai baju baru, masih kerja mekanik. Dia nggak berhak bicara seperti itu padamu. Dan dia seharusnya nggak mengejek baju yang kamu pilih. Americano, tanpa gula. Nggak yakin, kamu bakal suka. Pahit. Jauh lebih pahit dari teh di warung makan. Lalu biasanya kamu minum apa? Air putih. Aku banyak keringatan kalau ngurusin mobil. Gak ada yang bisa ngalahin air putih pas haus. Eko, aku mengajakmu keluar hari ini bukan cuma untuk kopi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Oh, Bilang aja. kontrak pemeliharaan $500.000 dari waktu itu ditandatangani 2 bulan lalu. Selama 2 bulan ini, aku sudah memeriksa catatan pemeliharaan bengkelmu untuk setiap mobil dari perusahaanku. Dan juga masukan dari mobil pribadi karyawan. Dan masukan dari mobil pribadi karyawan. 0 komplain, 0 pengembalian. Kamu gak pernah bilang itu. Karena aku harus memastikan datanya sudah valid dulu. Setelah 2 bulan, angkanya terlihat bagus. Aku punya proposal kerjasama. Aku yang investasi uangnya,
Kamu yang menyediakan teknologi dan manajemen. Kita bermitra untuk membuka rantai bengkel mobil. Aku sudah menyiapkan nama merek, Bengkel Apex. Ini mengambil satu huruf dari namaku, dan satu lagi dari namamu. Toko berantai, berapa biayanya? Untuk gerai utama pertama, aku berencana investasi 2 juta dolar. Pemilihan lokasi toko, pengadaan peralatan, renovasi dan pelatihan staf, operasi awal, semuanya akan aku tanggung. Tidak akan memakan biaya sepeser pun. Sepeser pun? Lalu aku ini partner macam apa? Kamu bawa keahlian teknis, manajemen dan dukungan merek. Kamu punya nama di lingkaran taksi, dengan perusahaan asuransi, dan pengakuan publik setelah urusan Victor ini semua adalah aset tidak berwujud. Aku yang kasih uang, kamu yang kasih orang. Bagi ekuitas 50-50. Ini bukan aku bantu kamu. Ini investasi murni. Aku Siska Sterling. Hanya karena aku dekat dengan seseorang, bukan berarti aku akan beramal. Siska, kamu sudah terlalu banyak membantuku. Kontrak $500.000 itu membuat bengkelku dari hampir bangkrut menjadi punya pijakan. Sekarang kamu keluarkan $2 juta lagi untukku buka bengkel. Aku, Eko Hayes, tidak pernah berutang sebanyak ini pada siapapun dalam hidupku. Kamu pikir aku bantu kamu? Bukan? Baiklah, biarkan aku jelaskan dengan cara lain. Eko, kamu sudah 10 tahun di bisnis ini. Menurutmu, apa masalah terbesar di industri perbaikan mobil? Asimetri informasi. Pelanggan nggak tahu soal mobil. Seorang mekanik bisa bilang apa saja. Dia bisa ganti busi dan bilang itu turun mesin, atau jual suku cadang purna jual sebagai OEM. Orang seperti Victor tidak langka di industri ini. Pelanggan takut ditipu, mekanik juga tidak dipercaya. Meskipun mereka mencari nafkah dari keahlian, mereka tetap merasa rendah diri. Kamu benar sekali. Tapi pernahkah kamu berpikir, berapa banyak pelanggan yang bisa dilayani bengkelmu saat ini? Paling banyak 30 atau 40 mobil sehari. Mencakup radius 3 mil. Sehebat apapun skillmu, sebaik apapun reputasimu, berapa banyak orang yang benar-benar bisa kamu jangkau? Kenapa sekarang? Karena tingkat penetrasi kendaraan energi baru sudah melewati 30%. Transformasi toko tradisional tidak bisa mengimbangi. Ada pasar besar yang belum terjamah mulai terbuka. Kenapa Anda? Karena saya sudah mengawasi Anda selama 2 bulan penuh. Keterampilan teknis Anda, karakter, dan gaya manajemen, dari semua yang saya lihat, adalah yang paling cocok untuk ini. Seseorang seperti Victor, mencoba menjatuhkan Anda, dan gagal. Sebaliknya, dia kehilangan bengkelnya sendiri. Ini membuktikan toleransi stres, dan loyalitas tim Anda. Izinkan saya mengatakan ini lagi, ini bukan bantuan, bukan amal, bukan membantu teman. Ini aku, Siska, sebagai CEO Grup Sterling, menawarkan kepada Tuan Eko Hayes, proposal kerjasama bisnis formal. Saya melihat potensi besar di pasar purna jual otomotif, dan lebih lagi pada keterampilan dan karakter Anda. Jika Anda masih belum yakin, kita bisa menandatangani mekanisme penyesuaian valuasi. Jika kita tidak bisa impas dalam 2 tahun, saya akan menutup kerugian. Anda tidak akan berutang sepeser pun kepada saya. Mereknya akan disebut Bengkel Apex. Betul. Nama Anda ada di urutan kedua. Andalah yang menjalankan bengkel. Anda adalah inti dari merek. Nama saya ada di urutan pertama. Anda, anggap saja sebagai keinginan egois saya. Saya ingin nama ini membawa tanda saya. Aku punya satu syarat. Katakan. Manajer toko pertama, akan saya latih sendiri selama 3 bulan. Saya akan mewawancarai setiap teknisi satu persatu. Untuk pemasok suku cadang, saya akan menggunakan saluran lama saya. Tidak ada harga murah, hanya produk asli. Dan soal ekuitas, tidak ada bagi 50-50. Anda memasukkan $2 juta, Anda ambil 51%, saya ambil 49%, risiko Anda lebih besar dari risiko saya. Jadi Anda ambil bagian yang lebih besar. Nanti kalau aku punya tabungan, aku akan melakukan investasi tambahan. Kita bisa menyesuaikan saat itu. Eko, kamu benar-benar orang seperti itu. Setuju. Senang bekerja sama denganmu. Masih belum terbiasa? Pahit, memang, tapi bikin melek. Aku harus minum lebih banyak mulai sekarang. Menjalankan toko berantai berarti banyak malam panjang. Kalau begitu, aku akan bawakan satu tiap rapat mulai sekarang. Tanpa gula. Eko, kamu sedang menulis apa? Sempurna, kemarilah. Semuanya, ke sini. Mulai hari ini, aku akan mulai menyiapkan bengkel baru. Melihat lokasi, mengurus dokumen, mewawancarai orang baru. Untuk 1 atau 2 bulan ke depan, aku mungkin tidak bisa berada di bengkel setiap hari seperti dulu. Pengelolaan sehari-hari bengkel lama akan sepenuhnya ditangani oleh Leo. Penjadwalan, menerima mobil, pengecekan kualitas, keluhan pelanggan, semuanya ada padanya.
Jika kamu menemui sesuatu yang tidak bisa diatasi, telepon aku, kamu sudah lama bersamaku. Saat kamu pindah dari Victor, aku bilang padamu. Kamu punya keahlian bagus, hanya sedikit kurang pengalaman. Selama setahun terakhir, kamu sudah memperbaiki banyak mobil bersamaku, menangani begitu banyak situasi, kamu sendiri tahu itu. Sudah waktunya kamu mandiri. Jangan khawatir, Eko. Serahkan bengkel lama padaku. Aku bersumpah demi nyawaku, tidak akan ada yang salah. Oli asli. Suku cadang OEM. Kita kenakan harga yang wajar, tidak peduli siapa yang datang. Tidak perlu bersumpah demi nyawamu, lakukan saja dengan sepenuh hati. Leo dapat promosi, kamu traktir kami malam ini. Mau aja. Pertama, ganti dulu minyak rem di mobil di Bay 3. Hahaha. Pak Hayes, bagaimana pendapat Anda tentang tempat ini? Dulunya ini showroom furnitur. Pemiliknya buru-buru menyewakannya. Harganya bisa dinegosiasikan. Kita bisa minta pemiliknya datang untuk membahas kontrak. Pak Zhao, resume Anda semua pengalaman dealer. Jadi, apa yang salah dengan busi ini? Ada retakan mikro di dasar badan keramik. Bunyinya tumpul kalau diketuk. Mungkin karena benturan. Kalau dipasang, mesin akan stasioner kasar dan misfire di kecepatan tinggi. Bisa mulai besok? Bisa. Aku tidak punya banyak pengalaman, tapi aku mau belajar. Dulu di sekolah vokasi, aku menang lomba keterampilan. Ini sertifikatku. Jangan khawatir soal pengalaman, semua mulai dari nol, tapi ada satu aturan, di bengkelku, kita tidak pernah mengaku-ngaku suku cadang purna jual sebagai suku cadang OEM, tidak ada oli mesin bermutu rendah, tidak ada menipu orang, bisa lakukan itu, bisa. Guruku dulu di sekolah sering bilang, jadi orang baik dulu, baru perbaiki mobil. Masuk besok, mulai sebagai magang. Belajar dari Pak Zhao. Makasih, bos. Aku akan kerja keras. 2 area kerja di sini, dan 3 di sana. Fondasi untuk lift mobil sudah digali, kami akan cor beton besok. Pak Hayes, tinggi plafon Anda bagus, Anda bahkan bisa pasang lift besar. Pak U, jalankan kabel melalui baki kabel. Jangan jalankan melalui lubang inspeksi. Lantai bengkel sering ada air dan oli. Lubang inspeksi tidak aman. Mengerti. Ada yang lain? Untuk sofa ruang tunggu, beli yang nyaman. Jangan pelit, taruh satu teko teh di meja depan, gratis. Kebanyakan orang yang datang adalah sopir truk dan komuter. Sambil menunggu, mereka butuh tempat istirahat. Pak Hayes, orang seperti Anda buka bengkel, itu langka. Yang lain cuma mikir narik biaya lebih, Anda mikir bikin orang nyaman. Bayangkan diri Anda di posisi mereka. Aku sendiri sudah pernah menunggu di pinggir jalan berkali-kali. Aku tahu rasanya. Hei, Nona Sterling. Lagi-lagi, Nona Sterling, Pak Hayes. Kapan kamu mau panggil aku dengan namaku, Siska? Aku di bengkel baru untuk renovasi. Ada apa? Apa aku perlu alasan untuk meneleponmu? Aku cuma mau tanya apakah kamu sudah makan siang? Aku dengar kamu akhir-akhir ini sibuk banget. Makan cuma sekali, sehari. Siapa yang bilang? Leo yang bilang. Katanya kamu kurusan. Baju kamu longgar. Jas itu, aku nggak mau sampai harus diubah. Leo itu ember. Aku sudah makan. Aku makan 2 bakpao tadi pagi. Itu sarapan. Sekarang jam 2 siang. Eko, rantai adalah kariermu. Tapi kesehatan adalah kekayaan. Tunggu di situ. Aku akan suruh seseorang bawakan makanan untukmu. Enggak. Aku akan cari makan nanti. Sudah dipesan. Juga, datang ke kantorku malam ini. Aku punya profil dari beberapa pemasok suku cadang untuk kamu lihat. Aku sudah menyaringnya. Kamu lihat lagi. Oke, makasih. Siska? Bos, Anda benar-benar orang yang solid. Mulai sekarang, saya akan servis mobil saya di sini. Saya bukan bos. Eko yang jadi bos. Saya cuma jaga toko untuknya. Terus, Eko di mana? Eko sedang buka bengkel baru. Nanti kalau sudah buka, kami jadi toko berantai, Anda dekat sini. Anda juga bisa servis mobil di sana.
Nona Sterling, Pak Hayes sudah datang. Kamu udah makan? Iya, udah. Nasi semur sapi yang kamu kirim, porsinya besar. Ini pemasok suku cadang yang aku pilih. Kamu yang putuskan. Pilih yang final. Semua bisa diandalkan. Tapi suku cadang Vanguard ada masalah. Masalah? Bosnya pernah coba kasih aku uang pelicin. Mereka menjual suku cadang Purna jual sebagai produk OM. Kalau begitu, kita tidak akan kerja sama dengan mereka. Oke, aku serahkan pemasok padamu. Gimana renovasi bengkel baru? Pekerjaan listrik selesai besok, lift mobil masuk minggu ini, papan nama dipasang minggu depan, pembukaan awal pertengahan bulan depan. Dengan pendanaan kedua, jangan pelit material. Gandakan anggaran untuk ruang tunggu pelanggan. Kok kamu tahu aku mau naikkan anggaran ruang tunggu? Leo yang bilang, kamu mau beli sofa dan kasih teh gratis. Itu juga alasan aku investasi di kamu. Memperbaiki mobil itu keahlian. Ini juga soal pelayanan. Kalau karaktermu benar, bisnis akan bertahan lama. Kamu benar. Pembukaan awal bulan depan, aku akan jadi orang pertama yang datang. Kamu investor. Kamu harus gunting pita. Bukan, aku pelanggan. Mobilku waktunya servis. Halo, Leo. Ada apa? Apa? Pak Miller. Maaf mengganggu, Pak Hayes. Bapak sedang sibuk dengan bengkel baru, dan saya tetap memanggil Bapak ke sini. Jangan bilang begitu. Mobilnya di mana? Spot 3. Leo baru saja mendorongnya ke lift. Silakan duduk, Pak Miller, dan santai saja. Saya servis mobil di sini 2 hari lalu. Bapak mengganti oli mesin dan filter oli. Hari pertama saya bawa pulang. Saya tidak melihat ada yang salah. Pagi ini, saat saya mengeluarkan mobil, saya sudah mengemudi kurang dari 2 jam. Mesin mulai mengeluarkan suara berdetak. Saya kira itu cuma masalah kecil. Saya mau bawa ke sini biar Bapak periksa. Tapi begitu di jalan tol, suaranya makin keras. Pedal gas terasa berat. Lampu indikator oli di dashboard menyala. Saya segera menepi. Saya panggil mobil derek. Eko, saya tidak bilang ke anak buah armada. Dan saya tidak bilang siapapun kalau Bapak yang mengerjakan. Saya percaya Bapak bukan orang seperti itu. Selama setahun terakhir, mobil pribadi saya dan lebih dari 30 mobil di armada, semuanya diperbaiki oleh Bapak. Mereka tidak pernah mengalami masalah. Tapi mobil ini pasti baru diservis di bengkel Bapak. Pak Miller, terima kasih sudah percaya sama saya. Ayo kita periksa mobilnya dulu. Eko, saya kuras oli mesin lama saat mesin dingin. Saya ambil sedikit di gelas. Coba lihat. Eko, seberapa parah? Mesinnya nggak rusak total kan? Pak Miller, aku akan bilang yang sebenarnya. Oli mesinnya dimanipulasi, itu menyebabkan kegagalan pelumasan, mesinnya mengalami baret silinder, ini serius. Tapi masih bisa diperbaiki. Jadi mesinnya nggak rusak total? Dimanipulasi? Dengan apa? Kami belum yakin. Kami akan tahu setelah memeriksa lebih lanjut, tapi percayalah, Pak Miller, aku jujur sama Anda, ini bukan perkara gampang, mulai sekarang, mobil ini tetap bersamaku. Aku akan bongkar mesin seluruhnya dan membersihkannya. Aku akan ganti setiap bagian yang perlu. Aku yang tanggung semua biaya, jangan bilang siapapun dulu kalau oli mesinnya dimanipulasi. Jangan bilang juga ke tim armada. Sejak aku kenal kamu, setiap mobil yang kamu perbaiki dan setiap kata yang kamu ucapkan selalu benar. Kalau kamu bilang jangan, aku nggak akan. Tapi Pak Hayes, kalau kamu tahu siapa pelakunya, bilang sama aku. Aku sudah jadi sopir taksi selama 20 tahun. Nggak ada satu orang pun di blok ini yang pernah membuat taksiku mogok. Bagus. Leo, ini oli mesin dari kiriman terakhir? Ya, Eko. Aku ambil langsung dari gudang. Ada apa? Apa-apaan ini? Ini dicampur air. Bukan cuma air. Air saja tidak akan tercampur, nanti akan terpisah. Ada sesuatu yang lain di sini, itu yang mengemulsi minyak dan air. Ada yang memanipulasi wadah oli, dan bukan cuma air yang dibuang ke dalam. Mereka sudah mengatur rasionya. Setelah dicampur,
Kamu tidak akan menyadarinya untuk sementara. Setelah mobil berjalan beberapa puluh mil, oli mulai rusak saat memanas. Siapa yang melakukannya? Apakah orang dari seberang jalan? Bajingan Victor itu? Kita tidak punya bukti sekarang. Seberapapun keras kamu berteriak, percuma. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hubungi polisi dan periksa kamera keamanan. Kamu tidak bisa pergi ke polisi tanpa bukti. Sampel oli ini hanya membuktikan olinya rusak, tidak bisa membuktikan siapa yang melakukannya. Mulai hari ini, kita lakukan 3 hal. Mari. Pertama, ambil semua wadah oli yang sudah dibuka dari rak dan hancurkan, jangan ada satupun tersisa, ganti dengan stok baru. Kedua, hanya ada 2 kunci gudang. 1 untukmu, 1 untukku, ganti kuncinya. Saat dibuka, siapa yang membuka, dan kenapa. Catat semuanya. Ketiga, beritahu semua pekerja bahwa siapapun yang melihat sesuatu atau seseorang mencurigakan harus langsung datang ke aku. Jangan bicarakan ini di antara kalian sendiri. Jangan bahas ini di lantai bawah. Eko? Maksudmu? Seseorang, saat kita tidak melihat, memanipulasi sesuatu di bengkel? Mobil Pak Miller diservis 2 hari lalu, aku di bengkel baru selama 2 hari itu, saat aku kembali malam hari, drum oli di bengkel baik-baik saja, tidak ada yang salah. Orang ini tidak bodoh. Dia hanya memanipulasi 1 drum oli. Bukan seluruh stok, itu ditargetkan ke Pak Miller. Pak Miller adalah kepala armada taksi, jika mobilnya bermasalah, seluruh armada akan diperiksa. Mereka akan tahu itu diservis di sini, coba tebak apa yang terjadi. Semua pelanggan armada akan pergi. Reputasi akan hancur. Benar. Tapi Pak Miller tidak ribut, dia diam saja. Drum oli jelek ini hanya merusak mesinnya, orang itu ingin menghancurkan reputasiku. Dia tidak berhasil. Jadi kita biarkan saja. Tapi kita tidak bisa terburu-buru, karena dia berani bergerak, pasti akan ada kali kedua. Lalu kita biarkan bukti yang berbicara. Untuk sekarang, ayo perbaiki mobil. Milik Pak Miller, bongkar mesin sepenuhnya dan bersihkan. Ganti semua suku cadang rusak dengan suku cadang OEM. Semua biaya ditanggung bengkel. Mengerti? Aku akan membongkarnya sendiri. Satu hal lagi, silakan. Selama beberapa hari ke depan, siapapun yang meneleponmu tentang mobil Pak Miller, atau bertanya tentang bengkel, ingat semuanya. Tutup mulutmu. Jangan katakan sepatah kata pun. Besok aku akan memberitahu semuanya. Mobil Pak Miller, kamu akan memperbaikinya sendiri? Baik. Pakai oli transmisi OEM, jangan pakai barang merek tidak terkenal, bawa mobilnya sore ini. Aku suruh teknisi aku periksa. Eko, mesin Pak Miller hampir selesai. Kita bisa uji jalan besok. Biarkan oli mesin bersirkulasi sebelum uji jalan. Jangan tinggalkan residu, paham? Bos, berapa biaya ganti oli? Oli biasa Rp180, semi sintetik Rp260, sintetik penuh Rp380. Mau yang mana? Paling murah, yang Rp180. Cepat, aku ada urusan. Jam 10. Selesai. Jadi Rp180. Tunai atau pindai kode? Aku coba pakai 2 hari dulu. Kalau tidak beres, aku balik lagi. Mana bosnya? Suruh bosnya keluar. Sial, ganti oli di sini. 2 hari kemudian, mesin rusak total. Semua lihat, ini bengkel Eko. Konon bengkel berhati nurani. Konon bisnis jujur. Teman saya ini baru ganti oli. Kurang 2 hari. Sudah baret silinder. Ini bengkelnya. Keahlian, apaan? Pff, semua penipuan. Kalian pada teriak apa? Ayo bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Mesin saya rusak total. Minta saya bicara baik-baik? Kamu sanggup bayar? Suruh bosmu keluar. Saya bosnya. Ada apa? Aku ganti oli di sini 2 hari lalu, bayar $180. Kamu cepet banget ambil uangku. Aku baru jalan kurang dari 30 mil. Mesinnya mulai ngelitik. Aku derek ke bengkel dan diperiksa. Oli mesinnya sudah dioplos. Mesinnya ada baret silinder. Mekanik bilang perlu perbaikan menyeluruh. Setidaknya Rp50.000. Aku ikut kamu ke garasi perbaikan kan? Mekanik bilang olinya palsu. Kayak air aja. Sama sekali nggak melumasi. Nggak kurang 1 sen pun. Rp50.000. Kalau enggak, kami akan posting ini online. Biar semua orang tahu. Kamu di bengkel Eko pakai oli palsu dan nipu pelanggan. Bengkel Eko. Rekan kerjaku bahkan merekomendasikan tempat ini, bukannya punya reputasi bagus? Siapa tahu, bukannya bengkel Vans juga kena razia kemarin? Semua bengkel mobil di blok ini, sifat aslinya sama aja. Hei, kita lihat aja dulu, jangan langsung ambil kesimpulan. Bilang jelek belum tentu jelek. Buka kap mesin dan biar kami lihat. Kalau itu oli palsu. Aku, Leo, akan minum itu sekarang juga. Kamu kira kamu siapa?
Kalian bos curang, nipu orang, minum oli itu masih terlalu enak buat kalian. Semuanya, punya mobil atau enggak, lihat sini. Jangan pernah datang ke bengkel ini lagi. Aku adalah pelajaran berharga. Aku pakai oli mereka, mesin rusak total. Aku hadapi mereka, tapi mereka nggak ngaku. Bengkel penipu ini harus ditutup selamanya. Kamu bilang olinya jelek, dan bikin mesin rusak total. Baiklah, kasih kuncinya, aku akan buka kap mesin, dan periksa di depan kalian. Pertama, Baik, buka saja. Tapi jangan coba-coba ngutak-atik apapun, pas kami nggak lihat. Kami berempat. 4 pasang mata mengawasi kamu. aku nggak akan ngutak-atik apapun. Di sini, di depan semuanya, akan kubongkar untukmu. Leo, lift mobil di area 2, kosongkan, aku akan periksa mobil ini sendiri. Baik, periksa. Kalau sudah selesai, kalau kamu nggak bayar, akan kuparkir mobil rusak total ini di depan pintumu hari ini. Biar seluruh dunia tahu, bengkel Eko benar-benar sampah. Wah, ada apa ini? Kenapa banyak orang? Hei, bukankah itu Eko? Kali ini apa yang terjadi? Siapa kamu? Aku Victor. Aku punya bengkel fans di seberang jalan. Aku sudah 5 tahun di blok ini. Jadi, ada masalah dengan bengkel ini? Ya, aku ganti oli di sini. 2 hari kemudian, mesinnya rusak total. Aku kesini minta penjelasan. Eko, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Memakai oli palsu untuk menipu pelanggan. Bukankah ini merusak reputasi bengkel kita? Victor, tepat waktu, Kalian semua lihat itu kan? Aku sudah bilang sebelumnya. Bisnis bengkel ini penuh jebakan. Sepupuku ini, dia belajar keahlian di bengkelku. Aku tidak melarangnya buka sendiri. Tapi kalau kau mau menipu orang dengan barang palsu, Aku, Victor, tidak bisa terima itu. Omong kosong. Kapan Eko pernah pakai barang palsu? Leo, oh, sekarang aku bahkan tidak boleh bicara. Mobil pelanggan menghalangi pintu masuk. Mesinnya rusak total. Dan kau masih mau menyangkalnya. Sobat, jangan khawatir. Aku, Victor, orang yang menepati janji di blok ini. Aku akan buat semuanya benar untukmu hari ini. Halo, apakah ini Biro Perlindungan Konsumen? Saya ingin melaporkan pengaduan, bengkel Eko di zona industri Kota Timur menggunakan oli mesin palsu yang merusak total mesin pelanggan. Ya, ini bengkel Fans yang sebelumnya, yang di seberang jalan. Tolong kirim petugas untuk menyelidiki secepatnya. Semuanya, aku sudah melaporkan untuk pelanggan ini ke Biro Perlindungan Konsumen. Orang-orang tahu kebenarannya, benar atau salah. Saat biro tiba, semuanya akan jelas. Victor. Saat kau melakukan panggilan itu, pernahkah terpikir olehmu bahwa mobil ini mungkin tidak pernah ganti oli di sini sama sekali? Pak Direktur Lewis, Bapak sudah datang. Ini bengkel yang saya laporkan. Kami mendapat keluhan. Bengkel Eko dicurigai menggunakan oli mesin palsu. Siapa manajer tokonya? Itu saya, Eko. Jadi kita bertemu lagi, Pak Hayes. Kali ini, ada yang melaporkan Anda. Ada masalah dengan oli mesin di bengkel Anda. Kami perlu melakukan inspeksi langsung. Mohon kerjasamanya. Saya siap bekerja sama. Gudangnya di sini. Ikuti saya. Gudangnya tertata rapi. Setiap batch tercatat. Leo, ambilkan pesanan pembelian. Ini catatan setahun terakhir. Kami punya 3 pemasok oli. Setiap batch punya pesanan pembelian dan faktur. Kredensial pemasok. Laporan inspeksi asli semuanya di sini. Salinannya ada di arsip. Pak Direktur Lewis, drum ini kelihatannya bagus. Kode anti palsunya sesuai. Kami perlu mengambil sampel untuk pengujian. Kami butuh kerja sama Anda. Tidak masalah. Silakan pilih. Ada apa dengan tong-tong kosong ini? Tong bekas kosong disimpan di satu tempat pusat. Perusahaan daur ulang bersertifikat membuangnya secara rutin. Kami tidak melakukan isi ulang, dan kami tidak pernah menggunakan oli curah. Setiap tong oli, dari pabrik hingga mobil pelanggan, sepenuhnya terlacak. Hasil inspeksi awal di lokasi menunjukkan bahwa pengadaan oli bengkel Eko sah, buku besar lengkap, manajemen gudang sesuai standar, 3 tong oli sampel telah disegel dan dikirim untuk diuji, dan hasil akhir akan berdasarkan laporan pengujian. Tapi berdasarkan apa yang kami tahu sejauh ini, kami tidak menemukan bukti penggunaan produk palsu atau di bawah standar. Pak Fans, sebagai pelapor, jika hasil tes selanjutnya menunjukkan bahwa oli tersebut baik-baik saja, Bapak akan menanggung tanggung jawab hukum yang sesuai. Tapi penyalahgunaan pelaporan mengganggu ketertiban pasar, dan itu juga dalam lingkup pengawasan kami. Pak Direktur Lewis, saya hanya mencoba membantu.
pelanggannya datang. Selesaikan. Setelah laporan tes keluar, beritahu kedua belah pihak. Kamu dengar apa yang dikatakan Biro Perlindungan Konsumen? Tidak ada yang salah dengan oli saya. Bagaimana mesin mobilmu bisa rusak total? Kamu sendiri yang tahu. Victor, jangan pergi. Bukankah kamu seharusnya menegakkan keadilan? Semuanya, beri aku waktu sebentar. Ada yang mau aku sampaikan. Apa yang baru saja dikatakan Direktur Lewis dari Biro Perlindungan Konsumen, kalian semua sudah dengar. Oli mesinku berasal dari saluran resmi. Buku besarku semuanya rapi. Sampelnya semua lulus inspeksi. Tapi, mesin pelanggan ini pasti rusak total. Apa yang dia katakan tentang oli yang dimanipulasi? Juga benar, drum olinya pasti dimanipulasi. Itu dicampur air. Ini, aku langsung tahu. 2 malam yang lalu, aku kembali ke bengkel untuk cek stok. Aku menemukan satu drum oli yang sudah terbuka, dan beratnya tidak sesuai. Aku membukanya, dan warna serta viskositasnya tidak sesuai. Aku menyegel drum itu dan langsung mengeluarkannya dari rak. Aku tidak pernah menggunakannya di mobil manapun. Drum itu satu-satunya yang dimanipulasi. Mobilmu, kapan kamu servis di sini? 2 hari lalu. Drum oli rusak itu, sudah aku temukan dan keluarkan 3 hari lalu. Kamu bilang, oli apa yang kamu pakai? Tepat. Kalau oli rusak itu sudah dikeluarkan dari rak, terus bagaimana mobilnya bisa pakai oli itu? Jelas, kan? Dia sama sekali tidak pernah ganti oli di sini. Dia mau melakukan penipuan. Soal oli yang dimanipulasi, sudah aku laporkan ke kantor polisi setempat. Polisi sedang mengambil rekaman CCTV di sekitar. Siapa yang masuk ke gudangku dan kapan dan memanipulasi drum-drum oliku. Kebenaran akan segera terungkap. Siapapun yang membuat keributan sekarang berniat buruk. Ayo. Hahaha. Eko, aku tahu kamu bisa diandalkan. Mereka jelas tidak baik. Terima kasih semuanya sudah percaya padaku. Baiklah, semuanya, bubar, jangan sampai mengganggu kerja kalian. Sekarang, pasang mesin Pak Miller. Dia sudah menunggu berhari-hari. Ada apa? Kenapa kamu pucat? Nggak apa-apa, cuma kepanasan. Tadi ramai sekali di luar. Kamu ke seberang jalan? Kudengar kamu lapor polisi lagi untuk Eko. Aku cuma lewat dan lihat ada yang bikin masalah. Aku laporin aja. Victor, kamu pikir aku bodoh? Jalan itu penuh banget. Dan kebetulan kamu lewat situ. Sebenarnya, kamu mau apa? Kok dia bisa tahu duluan ya? Kok bisa dia tahu? Kamera. Oh iya, kamera. Kenapa kamu nanya soal kamera? Victor, apa sih yang kamu lakukan di belakangku? Aku suruh orang merusak gudangnya. Kah, kamu bilang apa? Aku suruh orang nyusup ke tokonya malam hari dan mengganti 1 botol oli mesin dengan yang sudah dimanipulasi, supaya mobil pelanggannya mogok dan merusak reputasinya. Victor, kamu gila? Apa kamu lupa apa yang Biro Perlindungan Konsumen bilang kemarin? Apa kamu lupa Rp50.000 yang kamu hilangin? Dan kamu masih berani? Kalau aku nggak lakukan, dia akan hancurin aku. Tidakkah kau lihat? Dia berkembang pesat sekarang. Toko di seberang jalan itu penuh setiap hari. Aku tidak mendapat satupun pelanggan. Dia mencuri pelangganku. Dia memotong sumber penghasilanku. Dia mempermalukanku di depan seluruh blok. Jika aku tidak menjatuhkannya, aku hanya menunggu mati. Aku sudah bilang sejak dulu. Jalankan bisnis yang jujur. Berhenti melawannya. Kau tidak mau mendengarkan. Fiona, aku tahu aku salah. Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka sedang memeriksa rekaman kamera. Bagaimana jika mereka melacaknya kembali padaku? Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa lagi yang bisa kau lakukan? Aku masih punya rencana. Aku masih bisa membalikkan keadaan. Selama aku melakukan satu hal ini, Eko tidak akan pernah pulih. Rencana apa? Kau tidak. Kau monster. Fiona, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan masuk penjara. Apa kau tega melihatku masuk penjara? Toko kita, rumah kita akan hancur total. Di mana saja kau selama ini? Berapa kali aku sudah memperingatkanmu? Apa kau pernah mendengarkan sekali saja? Terakhir kali, aku janji ini yang terakhir. Setelah aku melewati ini, aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Aku tidak akan melawan Eko lagi. Kita akan hidup baik bersama. Hanya sekali ini. Janji padaku. Terakhir kali. Aku bersumpah, ini yang terakhir. Datanglah malam ini. Aku tahu soal oli mesin itu. Jangan bilang siapapun.
Kamu mau menemuiku, Fiona? Eko, kamu sudah datang. Masuk, duduk. Eko, aku panggil kamu ke sini hari ini untuk minta maaf padamu. Ganti Oli, orang yang dikirim ke bengkelmu untuk membuat keributan, dan laporan ke Biro Perlindungan Konsumen, aku tahu semua itu. Aku sudah coba mencegahnya. Tapi dia tidak mau mendengarkan aku. Eko, kamu dulu bekerja di bengkel kami. Kamu tahu betapa baiknya aku selama ini padamu. Aku tidak pernah mencurangimu. Kan? Kamu selalu baik padaku. Victor, dia sudah hilang akal. Dia takut kamu akan merebut bisnisnya. Takut kamu akan membuatnya stres berat. Dia terlalu takut. Makanya dia melakukan perbuatan kotor itu. Eko, aku mohon, kamu sudah lapor polisi. Bisakah kamu menunjukkan belas kasihan dan tidak menuntutnya? Fiona, ini bukan soal aku mau menuntut atau tidak. Hukum sudah dilanggar. Tapi dia tidak berhasil. Bengkelmu baik-baik saja kan? Kamu sudah tahu soal oli itu dari awal kan? Tidak ada pelanggan yang kehilangan apa-apa. Eko, coba pikirkan makanan yang dulu aku masak untukmu. Dan pakaian yang aku cuci untukmu. Fiona, tolong berdiri. Ada yang ambil foto promosi buat kamu. Victor, kamu bikin aku kehilangan muka. Hei, aku nggak punya pilihan. Kamu nggak beneran biarin dia memanfaatkanmu. Di foto doang nggak akan membunuhmu. Kamu bikin aku berdandan begitu untuk merayu dia. Apa kamu tahu bagaimana rasanya? Di usiaku, aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Victor, apa kamu ini laki-laki? Oke, salahku. Setelah ini reda, aku akan beliin kamu tas. Gimana kalau dua? Si Eko itu, sejak dia menempel pada tante kaya itu, dia jalannya mulus. Dia tanda tangan kontrak, buka cabang, dan tahu-tahu dia sudah menginjak-injak aku. Tante kaya itu mungkin suka sama dia. Aku akan kasih kejutan besar padanya. Kalau soal si Eko itu, aku punya 10.000 cara untuk menghancurkan dia. Victor, dengar. Aku lakukan ini demi anak. Dan ini terakhir kalinya aku bantu kamu. Anak itu butuh ayahnya. Aku nggak mau dia masuk penjara remaja. Itu sebabnya aku setuju melakukan pekerjaan kotor ini. Kalau ada yang salah kali ini, jangan salahkan aku kalau aku balik badan. Kamu akan membusuk di penjara. Aku akan bawa anak itu dan pergi. Aku nggak akan meninggalkanmu 1 sen pun. Siap. Ini yang terakhir. Foto-fotonya sudah keluar. Aku sudah melakukan bagianku. Sisanya terserah nasib. Eko, lihat ini. Eko, apa yang harus kita lakukan? Ini jelas perbuatan bajingan Victor. Malam itu, kamu pergi ke seberang jalan. Apakah Fiona menyuruhmu pergi? Kapan postingan itu diunggah? Lebih dari setengah jam yang lalu. Sudah dibagikan entah berapa kali. Aku baru saja mencoba membalas dan menjelaskan. Tapi langsung dihapus setelah aku posting. Lalu admin mengeluarkanku. Dia tidak mau menjawab teleponku. Dan dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Siapa? Nona Sterling? Leo, kumpulkan semua data kontak pelanggan bengkel, rapikan. Mulai besok, hubungi mereka satu persatu. Apa yang harus ku bilang? Katakan bengkel Eko buka untuk bisnis seperti biasa. Keahlian kami tidak akan berkurang hanya karena beberapa foto. Eko, ada yang salah. Di luar sana. Sebentar lagi meledak. Eko, keluar sini. Kamu manusia nggak? Aku anggap kamu saudara kandung. Dulu kamu benar-benar bangkrut. Aku ajak kamu jadi mitra. Kamu merasa hebat sekarang. Aku nggak melarang kamu buka sendiri. Tapi kamu malah merayu istriku. Kamu manusia nggak? Omong kosong. Ini jelas jebakan kalian berdua. Istriku sudah mengaku. Dia bilang waktu aku pergi, kamu datang ke tokoku tengah malam dan meraba-raba dia. Aku punya fotonya. Itu sudah tersebar di internet. Ada lagi yang mau kamu bilang? Victor, malam itu, istrimu yang SMS aku suruh datang. Dia bilang dia tahu soal oli mesin. Dia minta aku datang membahasnya. Istriku yang minta kamu datang? Tengah malam, dengan pakaian seperti itu, Eko, kamu nggak bisa buat alasan yang lebih baik? Ingat kata-kataku, kamu berutang penjelasan padaku. Atau, ini belum selesai. Kamu mau penjelasan apa?
Itu yang selama ini aku tunggu. Teman-teman, dan semua. Aku orang yang punya harga diri. Istriku dizalimi. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu, tapi aku bukan orang yang tidak masuk akal. Eko, aku kasih kamu dua pilihan. Pertama, aku akan bawa kamu ke pengadilan. Aku akan hancurkan kamu. Kamu tidak akan pernah bertahan di bisnis ini. Kedua, kamu serahkan bengkel ini padaku. Mulai hari ini, bengkel Eko jadi milikku. Itu keterlaluan. Pantasan. Victor, bajingan. Ini pemerasan. Kamu pilih, bayar atau masuk penjara. Victor, Aku tidak akan menerima salah satu pilihanmu. Hahaha. Kalau begitu, kamu pilih jalan yang sulit. tapi aku punya satu pilihan. Untuk kamu pilih, pilihan apa yang kamu berikan padaku? Kamu tidur dengan istriku. Jadi kamu pikir kamu bisa tidur dengan istriku gratis? Victor, selama 20 tahun lebih aku anggap kamu saudara, tapi hari ini aku tahu betapa tidak tahu malunya kamu. Apakah jadi suami yang dikhianati itu patut dibanggakan? Kalian semua dengar itu? Dengar apa? Bahwa aku yang selingkuh dengan istrimu. Eko, kamu pandai bicara. Tapi apapun yang kamu katakan tidak akan membantu hari ini. Kamu harus mengganti rugi aku. Dan kalau aku tidak? Eko, jangan sok tahu sama aku. Catat omonganku. Kalau kau nggak bayar, lupakan soal bisnis. Hancurkan itu. Lihat apa dia mau bayar. Victor, pikir baik-baik. Udah kupikirin. Kalau kau nggak bayar, ini yang terjadi. Victor, kau sendiri yang memilih ini. Hahaha. Apa? Mau lari? Kalau kau nggak serahkan bengkel hari ini, kau bisa lari, tapi nggak bisa sembunyi. Eko pengecut. Siapa yang nggak? Kau mau nakutin siapa pakai alat perekam murahan itu? Kau pikir kau reporter? Victor suruh orang rusak oli mesin. Dia sewa orang bernama Kyle. Dia masuk gudangmu malam-malam dan ganti oli. Eko, aku mohon. Pergi ke kantor polisi dan cabut laporan. Kalau kau mau lepaskan Victor kali ini, aku akan lakukan apapun yang kau minta. Wah, jadi itu jebakan dari istrinya sendiri. Ini kan jebakan madu klasik. Pertama, mereka mencurangi oli mesin. Lalu mereka menyuruh istri merayunya. Lalu memotret dan memerasnya. Itu kejam. Waktu aku bilang panggil polisi dan periksa rekaman CCTV, aku cuma menggertak. Kamera jalan sudah mati selama 3 bulan, aku tidak punya bukti, tapi sekarang, aku punya bukti. Kamu ingin keadilan, kan? Nah, ini keadilanmu. Eko, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Siapa sangka kamu punya perekam suara jelek itu? Dengan AI yang begitu canggih, rekamanmu palsu. Oh, jadi rekamanku palsu? Dan fotomu asli? Tentu saja asli. Victor, Aku tidak pernah menyangka kamu begitu bersemangat untuk diselingkuhi. Eko, kamu gigolo menyedihkan yang hidup dari perempuan. Aku sudah kirim foto-foto itu ke pacar kaya raya. Kamu selesai. semua di sini bisa jadi saksi untukku. Aku, Eko, menjalani hidup jujur. Betul, kami semua bisa jadi saksi untukmu. Hahaha, pada titik ini, apa gunanya bicara semua itu? Dia sudah mengabaikanmu. Dasar gigolo kecil. Pantasan. Siapa bilang aku mengabaikannya? Siapa bilang aku mengabaikannya? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bahkan tidak menjawab telepon. Tidak menjawab itu cuma untuk lihat apakah kamu khawatir. Sepertinya kamu cukup khawatir. Kamu bahkan mengeluarkan alat perekam suara. Oh, Nona Sterling, Anda di sini. Kita pernah bertemu sebelumnya, di kedai kopi di bawah kantor Anda. Anda ingat kan? Nona Sterling, jangan biarkan pria ini membodohi Anda. Sebagai sepupunya, di depan semua orang di sini hari ini, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Pria ini tidak punya karakter. Nona Sterling, Anda tidak tahu. Dulu, dia benar-benar bangkrut. Akulah yang membawanya masuk untuk membuka bengkel. Aku mengajarinya semua tentang memperbaiki mobil. Lalu dia merasa dirinya hebat. Dia buka bengkel di seberangku dan mencuri pelangganku. Itu persaingan tidak sehat. Dan dia mendekati istriku. Kau juga punya fotonya. Pria ini tidak layak untukmu. Selesai? Kamu berani mukul aku? Tamparan ini untuk istrimu. Tamparan ini untuk semua pelanggan yang kau tipu dengan suku cadang palsu. Bagus. Jalang, kamu pikir kamu siapa?
Berani kau memukulku? Ayo, tangkap dia. Pegang jalang ini. Tahan dia. Tahan dia. Aku di belakangmu. Jangan khawatir. Kamu bisa memelukku lebih lama. Maaf, Nona Sterling. Kita terlambat. Sekarang gimana? Jaga mereka. Jangan sampai ada yang lolos. Eko, bajingan. Kau suruh orang untuk mengacau. Kapan aku menelepon siapa? Sebelum kau keluarkan perekam, aku sudah suruh asistenku pasang. Kau sudah datang dari tadi. Aku lihat dari mobil cukup lama, melihatmu angkut semua sendiri, melihat mereka merusak tokomu, melihatmu keluarkan perekam. Aku tahan sampai sekarang baru keluar. Awalnya aku tidak mau keluar, tapi yang kau katakan tadi bagus. Semua di sini bisa jadi saksiku. Aku sudah pikirkan. Aku juga termasuk salah satu di sini. Siapa yang panggil polisi? Aku. Ada yang buat keributan. Mereka merusak tokoku. Hahaha. Pak polisi. Salah paham. Semua salah paham. Kami cuma datang minta penjelasan. Kami tidak sengaja merusak apapun. Tidak sengaja merusak? Semua berantakan di lantai. Jatuh sendiri? Pak polisi. Aku dan sepupuku punya urusan pribadi. Kami urus sendiri. Itu sepupumu? Nona ini lapor kau rusak tokonya. Ini kasus kriminal. Bukan urusan pribadi. Eko, bilang ke Pak polisi. Kita keluarga. Aku cuma kehilangan kendali. Nanti aku hitung kerugiannya. Ada kamera di pintu masuk, dan di dalam juga. Semua terekam kamera. Kau Victor, kan? Kau diduga buat keributan. Perusakan barang dengan sengaja. Ikut kami. Eko, kau kejam. Kalian berdiri saja? Buta apa yang perlu dilakukan? Kenapa tidak bantu Pak Hayes bersih-bersih? Siap. Ayo, Pak Hayes, aku lapar. Ayo. Coba ini. Kamu bilang enak waktu itu? Masih enak banget. Lebih enak dari restoran Michelin manapun yang pernah aku datangi. Tentu saja. Orang Michelin itu belum pernah jualan di warung. Tamparanmu tadi keras banget. Jangan, tanganku masih sakit. Pak Sterling, Siska dan tukang bengkel itu sudah terlalu dekat. Ini, lihat foto-foto ini. Siska berdandan sangat santai, makan dengan dia di tempat seperti ini benar-benar pukulan bagi reputasi keluarga Sterling. Eko ini, sebenarnya orang seperti apa dia? Dia cuma tukang bengkel. Dari keluarga biasa, putus sekolah sejak dini, dan karakternya lebih dipertanyakan lagi. Siska ini, konyol sekali. Pak Sterling, aku sungguh peduli pada Siska, aku tidak tega melihatnya dipermainkan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Saya akan mengurusnya. Jangan sampai sakit karena ini. Kalau ada apa-apa, kabari aku. Pak Miller, suruh Siska pulang malam ini. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Foto-foto ini. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Ayah, foto-foto ini palsu. Seseorang menjebak Eko. Ada rekaman untuk membuktikannya. Kalau yang ini? Kau makan malam dengan tukang bengkel itu di tempat seperti ini? Kamu tidak tahu malu. Keluarga Sterling punya reputasi yang harus dijaga. Ayah, aku hanya makan malam dengan seorang teman. Eko pria baik dan mekanik handal. Bekerja dengannya adalah bisnis yang sah. Cukup. Entah itu benar atau tidak, apa kata orang jika ini bocor? Apa kata mereka tentang keluarga Sterling? Pak Sterling, tolong jangan marah. Siska, itu hanya kelemahan sesaat. Eko berasal dari latar belakang biasa. Karakter dia diragukan. Julian, kaulah yang membawa foto-foto ini. Kamu sengaja datang ke ayahku untuk mengadu. Siska, aku hanya khawatir padamu. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kamu sengaja menabur perpecahan. Kamu membuat masalah. Cukup. Siska, pulang sekarang. Kamu tidak boleh menemui Eko selama beberapa hari. Ayah. Coba periksa dia, kau akan lihat. Eko jauh lebih baik dari yang kau kira.
Julian, terima kasih. Aku akan urus ini. Kau kembali sekarang. Baik, Pak Sterling. Kau bisa minta bantuan kapan saja. Aku akan lihat sendiri. Pak Miller, aku akan menyetirnya sendiri minggu depan. Kau tidak perlu ikut. Bos, perbaikan atau servis? Mobil akhir-akhir ini lelet. Bensinnya juga boros. Saya ke 2 bengkel. Satu bilang ganti busi. Satu bilang bersihin body throttle. Saya kurang tahu. Saya ingin cari yang bisa diandalkan. Eko, ada pelanggan. Halo. Mobilnya di depan. Yang itu. Tentang mobil Bapak, 2 bengkel itu nggak sepenuhnya salah, tapi itu bukan akar masalahnya. Jadi apa masalah sebenarnya? Packing intak manifold sudah aus. Saat mesin dingin, ada sedikit kebocoran udara, masalahnya susah dideteksi, komputer diagnostik nggak bisa mendeteksinya, harus dirasakan. Didengarkan, ganti aja packingnya, Rp200. Busi dan body throttle nggak perlu disentuh. Jangan buang-buang uang. Cuma Rp200. Nggak perlu ganti yang lain. Nggak perlu. Mobil Bapak terawat dengan baik. Bapak pakai suku cadang dan oli kualitas terbaik. Nggak perlu perbaikan berlebihan. Setelah packingnya diganti, Tenaga dan irit bensinnya akan kembali normal. Kalau Bapak ganti busi dan bersihkan body throttle, uangnya keluar tapi masalahnya tetap ada. Bapak harus balik lagi. Jangan khawatir, bos. Eko nggak pernah ngecharge berlebihan. Kalau bisa diperbaiki, dia nggak akan ganti. Kalau suku cadang kecil bisa diganti, dia nggak akan ganti satu set. Sudah berapa lama buka bengkel? Hampir 2 tahun. Eko dulu kerja di bengkel Vans di seberang jalan. Sepupunya Victor tipu dia sampai keluar, jadi dia buka bengkel sendiri. Sekarang bisnisnya ramai. Bengkel seberang tutup. Selesai. Coba jalanin. Pelayanan Bapak lebih berharga dari itu. Kami sudah sepakat harga, jadi saya nggak akan minta lebih. Pak Hayes, Anda selalu menangani perbaikan seperti ini. Saya tagih yang seharusnya, dan yang nggak seharusnya, nggak saya tagih. Mobil itu cuma alat transportasi, bukan tempat untuk menipu orang. Pak Miller, bantu saya cari seseorang. Eko, pemilik bengkel. Eko. Semakin detail, semakin baik. Anak muda, sejak packingnya diganti terakhir kali, tenaganya jauh lebih baik. Tapi AC-nya tidak dingin lagi. Bisa diperiksa lagi? Eko, pelanggan yang kemarin datang lagi. AC-nya tidak dingin. Halo, coba saya periksa AC-nya. Gampang kok. Cincin O di saluran AC sudah aus. Refrigerannya sudah bocor semua. Ganti saja cincin O dan isi ulang AC-nya. Rp300. Oke, kamu yang urus. Beres. Coba saja. Pak Hayes, keahlian yang luar biasa. Terima kasih. Datang lagi kapan saja kalau ada masalah. Pak Hayes, saya akan perjalanan jauh minggu depan. Bisakah Anda membantu saya dan melakukan pemeriksaan kendaraan menyeluruh? Ganti yang perlu diganti, kencangkan yang perlu dikencangkan. Saya jadi tenang. Tentu, pemeriksaan kendaraan menyeluruh adalah Rp200. Jika ada suku cadang yang perlu diganti, itu tambahan. Oke. Pemeriksaan kendaraan menyeluruh sudah selesai. Kampas remnya masih bisa dipakai sekitar 6.000 mil, belum perlu diganti untuk sekarang. Cairan anti bekunya sedikit kurang, saya sudah menambahkannya sedikit untuk Anda, gratis. Tekanan ban depan kanan rendah, sudah saya periksa, tidak ada kebocoran udara. Saya isi juga, semua yang lain baik-baik saja. Anda aman untuk perjalanan jauh.
Pak Hayes, Anda orang baik. Saya dipuji. Senang bisa membantu. Pak tua itu aneh sekali. Pak Hayes, terkait peracunan oli mesin yang Anda laporkan dan foto-foto tidak senonoh yang menyebar online, hasil penyelidikannya sudah keluar. Silakan. Setelah penyelidikan, peracunan oli diprakarsai oleh Victor dan dilakukan oleh kaki tangannya, Kyle. Victor mengaku semuanya. Dari pihak kami di Biro Perlindungan Konsumen, kami juga sudah memastikan rantai pasokan suku cadang palsu Victor. Kami sudah menyerahkannya ke polisi. Mengenai foto-foto tidak senonoh itu, Victor juga yang berada di baliknya, dengan bantuan Fiona. Selama penyelidikan, Fiona secara sukarela mengaku semua fakta dan aktif bekerja sama, jadi dia tidak akan dituntut. Paham. Terima kasih atas kerja kerasnya. Victor dicurigai menyebabkan gangguan, perusakan properti secara sengaja, merusak reputasi bisnis, dan menempatkan zat berbahaya, antara lain, telah ditahan secara sah. Kasusnya sedang diserahkan ke jaksa. Pak Hayes, Anda sudah melalui beberapa tahun yang sulit. Pertahankan kerja bagus Anda mulai sekarang. Terima kasih. Pasti akan kulakukan. Eko. Bajingan Victor itu. Akhirnya. Baiklah, ayo kita bekerja. Kita masih punya 3 mobil yang menunggu. Semua ada balasannya. Ya, betul. Oh, ngomong-ngomong, kamu ada waktu besok malam? Apa? Kamu mau BBQ lagi? Enggak, aku mau ajak kamu ketemu seseorang. Siapa? Kamu akan tahu begitu kita sampai. Tempat ini jauh lebih mahal daripada warung makan yang dulu. Jangan khawatir. Ini traktiranku hari ini. Nanti kalau mereka sampai, santai aja. Siapa sih yang kita temui? Kamu penuh rahasia banget. Nanti lihat aja. Ayah, ini Eko, mitra yang aku ceritakan. Pak Hayes, kita bertemu lagi. Halo, Pak Sterling. Saya tidak sadar itu Bapak sebelumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalian berdua saling kenal? Lebih dari sekadar saling kenal. Mitramu ini sudah 3 kali perbaiki mobilku. Aku sengaja taruh uang di kursi belakang dan bagasi. Dia tidak sentuh 1 sen pun. Anak baik. Ayah, diam-diam ayah menguji dia. Anakku sendiri. Tentu aku harus mengujinya. Foto-foto itu asli atau palsu. Makanya aku lihat sendiri. Siska bercerita tentang rencana toko berantaimu. Awalnya, aku kurang srek dengan ide itu. $2 juta bukan main. Setelah 3 kali perbaikan ini, aku bisa lihat kemampuan dan karakter Eko. Soal investasi, aku setuju. Aku tidak cuma setuju. Saat bengkel Apexmu buka, aku akan ajak beberapa teman bisnis dari perusahaan logistik, perusahaan properti, dan beberapa teman yang punya armada. Mobil mereka semua butuh tempat servis yang terpercaya. Pak Sterling, saya tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Bapak. Ayah, tes itu terlalu licik. Ayah bahkan tidak bilang padaku. Kalau aku bilang itu bukan ujian. Lagi pula, kalau dia serakah, aku yang pertama menolak. Untung dia tidak. Aku lega. Ayo kita minum. Untuk kesuksesan pembukaan besar bengkel Apex. Kamu ngapain di sini? Pak Vance, saya di sini bantu kamu. Bantu aku? Kamu bukan keluargaku. Kenapa kamu mau bantu aku? Ini surat kuasa. Aku sudah mempekerjakan pengacara Wright untuk mewakili kamu. Pengacara Wright ahli dalam pembelaan pidana. Dalam kasus yang dia tangani, lebih dari 80% hukumannya dikurangi. Dian? Apa jebakannya? Syaratnya sederhana. Kamu ubah ceritamu di pengadilan. Ubah apa? Katakan saja kamu tidak meracuni oli mesin. Eko yang mengatur semuanya. Tujuannya untuk menjebakmu, pura-pura jadi korban. Untuk menipu Siska agar memberikan investasinya. Kamu gila. Aku sudah tanda tangan pengakuan. Pengakuan bisa dicabut. Katakan saja kamu dipaksa melakukannya. Itu jebakan Eko, jangan khawatir. Aku akan urus semuanya di luar. Media, opini publik, dan saksi-saksi akan semua berpihak padamu. Pikirkan tentang istri dan anak-anakmu.
Mereka tinggal di rumah mertua sekarang, mereka susah. Ikuti saja kata-kataku, aku janji, aku akan biayai istri dan anak-anakmu. Saat kamu bebas, aku akan bantu kamu buka bengkel lagi. Apa kamu menepati janji? Aku, Julian, tidak pernah buat janji kosong. Selanjutnya, pengacara Wright akan memberitahu kamu detail pencabutan pengakuanmu. Ingat saja, Eko menghancurkanmu. Kamu tidak bersalah. Pengacara Wright? Semua sudah siap dari pihakku. Bagaimana persiapan medianya? Jangan khawatir, Pak Pierce. Semua sudah beres. Eko, aku lihat bagaimana kamu jatuh kali ini. Amat. Pak Pierce, aku ambil pekerjaan ini. Jangan khawatir. Aku nggak pernah mengecewakan. Ini uang mukanya. Aku bayar 2 kali lipat setelah selesai. Sangat murah hati, Pak Pierce. Katakan efek apa yang Bapak inginkan. Ini materinya. Info latar belakang tentang Eko, perseteruan antara dia dan sepupunya, beberapa foto pribadi, dan laporan inspeksi. Laporan inspeksi ini. Tapi nggak masalah apakah itu benar. Pada hari bengkel Apex dibuka, bawa saja kru Anda untuk wawancara di lokasi, siapkan kamera Anda, sodorkan mikrofon, di depan semua tamu, dan ekspos masalah-masalah ini. Media akan berdatangan. Ini akan viral di dunia maya serempak. Wanita kaya itu, Siska, meskipun dia mempercayainya, tidak bisa menahan tekanan dari dewan direksi dan keluarganya. Mengerti. Pada hari pembukaan, aku akan siarkan langsung dengan 3 kamera online. Aku sudah punya judulnya, ahli mekanik atau ahli pemalsu. Bengkel Apex terekspos pada hari pembukaan. Pak Pierce, duduk santai dan nikmati pertunjukannya. Eko, kamu pikir merebut hati Siska sudah cukup? Kamu pikir semuanya akan baik-baik saja? Di dunia ini, uang adalah segalanya. Aku sudah berbisnis sepanjang hidupku. Aku tidak pernah salah menilai orang. Anak muda ini, Eko, aku sudah memeriksanya 3 kali. Cara dia memperbaiki mobil dan bersikap, aku benar-benar yakin. Hari ini, aku ingin memperkenalkannya kepada semuanya. Mulai sekarang, bengkelnya adalah bengkelku. Semuanya, tolong jaga kami. Tuan Eko Hayes, aku seorang jurnalis. Aku reporter dari Wayne's Expose. Kami menerima laporan bahwa dalam pekerjaan perbaikanmu sebelumnya, kamu menggunakan suku cadang palsu dan bermutu rendah. Dan bahwa kamu diduga merekayasa semuanya, insiden peracunan oli mesin, untuk menjebak sepupumu, Victor. Bagaimana tanggapanmu? Pak Hayes, apakah diammu adalah pengakuan diam-diam? Bengkel barumu bernama Bengkel Apex. Kamu mengklaim akan menjadi standar industri. Tapi, apakah cara kamu membangun kekayaanmu benar-benar bersih? Aku punya laporan inspeksi di sini. Laporan itu mengatakan bahwa di bengkelmu, suku cadang bermutu rendah pernah ditemukan sebelumnya. Laporan inspeksi di tanganmu itu, dikeluarkan oleh agen mana? Apa nomor serinya? Apakah ada segel resmi? Ya. Tentu saja dari agen yang resmi. Berhenti mencoba mengalihkan topik. Halo, Pak Direktur Lewis, ini Eko. Seseorang di pembukaan besar bengkel Apex sedang membuat masalah dengan laporan inspeksi palsu. Ya, di sini, bisa datang ke sini. Oke, terima kasih, Biro Perlindungan Konsumen. Pak Direktur Lewis, terakhir kali kamu melaporkan bengkelku, pasti kamu sudah melihatnya. Dia akan sampai dalam 20 menit. Jika kamu reporter sungguhan, maka tunggulah. Jika kamu palsu, tinggalkan sekarang, kamu masih punya waktu. Jangan pergi. Bukankah kamu mau mengekspos sesuatu? Tunggu sampai Pak Direktur Lewis tiba di sini lalu kamu bisa mengekspos semuanya. Apa ini? Pak Direktur Lewis, akulah yang mendapat informasi. Laporan ini palsu. Formatnya salah. Nomor serinya tidak ada. Sigel resminya juga dipalsukan. Anda dicurigai memalsukan dokumen resmi dan membuat kerusuhan. Ikut saya. Pak Hayes. Selamat atas pembukaan bengkelnya. Jika ada masalah di masa depan hubungi saya langsung. Terima kasih, Pak Direktur Lewis. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Pak Hayes, saya tahu Anda bisa diandalkan. Pak Hayes, langkah bagus. Tapi kamu pikir menyuap wartawan bisa menutupi kebenaran? Julian, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Aku ke sini untuk memberi peringatan ke Pak Sterling. Pak Hayes ini tidak seperti yang terlihat. Di dalam ini adalah pengakuan Victor dari pusat penahanan. Eko sendiri yang merencanakan peracunan oli mesin.
Tujuannya untuk menjebak Victor, berpura-pura menjadi korban, dan menipu Nona Sterling agar berinvestasi. Kenapa kamu diam saja sekarang? Kupikir kamu pandai bicara. Eko, kamu cuma tukang bengkel, menipu orang biasa sih satu hal. Tapi berani-beraninya kamu menipu Pak Sterling? Kamu tahu sudah berapa tahun Pak Sterling berkecimpung di bisnis? Pak Sterling, saya berani mengambil risiko hari ini untuk mengatakan yang sebenarnya, Eko ini penipu. Tuan Julian Pierce, seseorang melaporkan Anda karena berkolusi dengan tahanan untuk mengubah kesaksiannya, memalsukan bukti, dan menghalangi keadilan. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Anda salah. Saya sama sekali tidak kenal Victor. Victor sudah mengaku semuanya. Pengacara Anda, pengacara Wright, juga sudah mengaku. Ayo. Kamu tidak bisa menangkapku, ayahku Pak Pierce. Aku kenal komisaris. Pak Pierce, lihat apa yang anakmu perbuat. Kamu yang urus. Kamu sudah tahu dari awal kalau Julian akan datang. Kamu bilang padaku, saat Julian pergi menemui Pak Sterling, aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu, tapi aku tahu Victor tidak akan mengubah kesaksiannya. Kenapa? Karena Victor adalah satu-satunya cara Julian untuk menyentuhku. Jadi aku pergi ke pusat penahanan lebih awal, dan aku mengatakan satu hal pada Victor. Aku bilang, anak istrimu masih menunggumu di luar, jika kamu mengubah kesaksianmu, hukuman penjaramu akan semakin panjang, jika kamu mengaku bersalah dan rehabilitasi dengan baik, kamu masih bisa menjadi ayah yang baik saat keluar. Kamu bisa. Sangat menyebalkan kadang-kadang. Menyebalkan, yang menenangkan. Semuanya, maaf kalian harus melihat kekacauan itu. Hari ini adalah pembukaan besar bengkel Apex. Aku yang bertanggung jawab di bagian teknis, waktu akan membuktikan karakter kita. Terima kasih, semuanya. Aku ada pertanyaan buat kamu. Tanyain. Hari itu, saat kamu dapat foto-foto itu, kenapa kamu percaya aku? Yang itu, Fiona jongkok di depanku, dengan tangannya di kakiku, sudutnya begitu intim, dan kebetulan malam hari. Dan kamu nggak curiga sama sekali? Alasannya sederhana. Pertama, Fiona nggak sehot aku. Kedua, hari itu di warung makan, aku mabuk banget, kamu antar aku pulang, dan nggak coba macam-macam. Dan kamu benar-benar mau sama Fiona? Ngomongnya yang baik dong. Baik. Aku akan ngomong baik-baik. Toko baru buka malam ini. Kita harus rayakan. Datang ke rumahku malam ini. Aku punya minuman.